Pria ini adalah agen paling mematikan di seluruh dunia, tapi dia malah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia menyelamatkan seorang gadis kecil yang seharusnya dilenyapkan oleh organisasinya. Gara-gara itu, dia diburu, dikhianati, dan dihabisi oleh rekan setimnya sendiri. Tapi siapa sangka, 17 tahun kemudian, Nietzsche terbangun kembali di dalam tubuh yang berbeda. Sekarang, sebagai siswa biasa, dia tahu kalau gadis itu masih hidup. Tapi sialnya, dia ditawan oleh kelompok yang dulu menghabisi nyawanya. Kali ini, mereka bakal sadar satu hal, monster seperti dia tidak boleh diberi kesempatan kedua. Kisah ini dimulai di sebuah negara Eropa Timur yang hancur, tempat seorang pria duduk di antara puing-puing. Pria ini adalah karakter utama kita, terluka parah, dan sudah benar-benar terdesak hingga batas kemampuannya. Bajunya robek, dan penuh noda darah, memperlihatkan luka tusuk yang cukup parah di dadanya. Pistol di tangannya tergeletak di tengah kekacauan, membuktikan betapa brutalnya pertarungan yang baru saja terjadi. Saat itu juga, dia teringat seorang gadis kecil yang memohon agar dia bertahan hidup, tapi dia menyuruh anak itu melupakannya dan segera lari. Gadis itu, dengan wajah sedih, memeluk erat boneka kelincinya. Dengan tatapan tajam, dia membentak gadis itu agar pergi sebelum ikut tewas bersamanya. Si gadis akhirnya berbalik untuk lari, meski tampak sangat ragu. Air mata membasahi pipinya saat dia memutuskan untuk patuh dan pergi. Gadis itu berlari menjauh, meninggalkan sang karakter utama sendirian di tengah kehancuran. Tiba-tiba saja, dia mendengar sebuah suara dan tubuhnya langsung menegang saat menyadari ada seseorang yang sedang mendekat. Langkah kaki menggema di area itu, seiring sosok misterius yang perlahan mendekat. Seorang pria berjas dengan mantel panjang berjalan santai sambil memasukkan tangan ke saku. Ternyata dia adalah pria berambut putih yang membawa beberapa pengawal. Pria bermantel itu memanggil karakter utama kita dengan nama sandinya, Nietzsche. Dia bilang semua rumor itu ternyata benar, dan mengakui kalau Nietzsche memanglah monster yang sangat mengerikan. Penjahat itu tampak kagum, karena targetnya sanggup melakukan semua kerusakan ini sendirian. Detik berikutnya, layar memperlihatkan jalanan yang dipenuhi oleh mayat para pengawal yang berhasil dihabisi oleh Nietzsche. Sambil melihat kehancuran sekitar, sang musuh berkata, kalau ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Dia heran kenapa agen sehebat itu memilih mati demi ikatan yang tidak berguna. Pria berambut abu-abu itu menodongkan senjatanya dan menanyakan kata-kata terakhirnya. Dengan senyuman tipis di wajahnya, karakter utama kita tampak pasrah menerima takdirnya. Musuh mengerti lalu berkata mereka akan segera bertemu lagi di akhirat. Kemudian dia bersiap untuk menghabisi Nietzsche dari jarak dekat. Nah, disinilah cerita aslinya baru dimulai. Layar tiba-tiba berpindah ke sebuah gudang, tempat seorang pria berotot sedang memarahi sekelompok pemuda. Dia membentak, apakah mereka pikir bisa mundur begitu saja? Salah satu pemuda yang ketakutan menjawab, kalau tidak ada yang memberitahu mereka pekerjaannya, bakal seberbahaya ini. Pria lain yang sedang merokok menyahut, kalau ini cuma pekerjaan menyetir biasa. Jadi apa masalahnya? Sambil gemetaran, anak-anak itu berlutut dan memohon ampun. Salah satu dari mereka berteriak putus asa, mengatakan kalau tidak ada yang namanya pekerjaan menyetir biasa di lokasi pembantaian seperti ini. Pria berotot itu mengamuk dan menghantamkan tongkat golfnya ke lantai sekuat tenaga. Dia membentak bahwa mereka hanyalah kurir, dan jika ada yang membayar, mereka wajib mengantar apa saja kemana saja. Selanjutnya, dia mengancam pemuda berambut merah dengan pisau, mengancam akan membungkamnya jika masih berani bicara, tapi sebelum dia bertindak, sebuah tangan menahan lengannya, dan pemuda lain memohon agar dia menahan diri. Si pria berotot kebingungan melihat perubahan sikap dari pemuda yang sedari tadi cuma diam saja. Dengan tatapan penuh keyakinan, Kei maju dan menawarkan diri untuk melakukan pekerjaan itu. Dia meminta agar seniornya dibebaskan. Sementara sang senior menganggapnya sudah gila, karena nekat mengambil tugas maut tersebut. Sambil tersenyum percaya diri, Kei berkata semuanya bakal baik-baik saja, karena seorang profesional sejati tidak akan menyerang orang sembarangan. Tapi ketenangannya langsung runtuh saat dia mulai ragu dengan ucapannya sendiri. Begitu malam tiba, suasana berpindah ke sebuah ruangan, di mana seorang pria tiba-tiba roboh akibat tembakan penembak jitu misterius. Salah satu anak buahnya panik dan berteriak kalau mereka sedang disergap. Bahkan sebelum sempat menyelesaikan peringatannya, dia juga langsung terkena tembakan tepat sasaran. 3 anak buah
yang tersisa seketika syok dan tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sesaat kemudian, satu orang lagi tumbang ke lantai, membuat sisanya curiga kalau tembakan itu menembus dinding dari luar ruangan. Sebuah suara menyahut kalau dinding tipis tidak akan bisa menahan peluru kaliber 50 dengan ketakutan. Mereka menatap pintu dan melihat kaca yang hancur berantakan. Detik itu juga, agen berambut abu-abu menerobos masuk ke dalam ruangan dengan senjata yang sudah siap siaga. Dia menendang meja ke arah musuh sambil berteriak agar tidak meremehkan seorang agen profesional. Dengan memanfaatkan meja sebagai perisai, dia melindungi dirinya dari hujan peluru musuh. 3 orang yang tersisa segera mengeluarkan senjata mereka dan bersiap untuk membalas tembakan tersebut. Namun si rambut abu-abu jauh lebih cepat, memanfaatkan pantulan peluru dari meja untuk melumpuhkan mereka semua. Setelah semua musuh tumbang, sang agen heran bagaimana bisa ada orang yang menebak gerakannya. Dia lalu membidik orang terakhir yang masih berdiri sambil mengeluhkan bau busuk dari sindikat tersebut. Setelah membereskan sisi ruangan, sang pembunuh diam sejenak untuk memeriksa sekitar, sebelum memasukkan pistolnya yang panas ke wadahnya agar mendingin. Tugasnya selesai, dan ruangan itu kini hancur lebur di setiap sudutnya. Pengemudi muda kita, Kei, mengintip dari balik pintu dan langsung membeku ketakutan melihat pemandangan mengerikan di depannya. Tiba-tiba, sang agen berbalik ke arahnya, membuat pemuda itu terjatuh ke lantai karena panik. Sambil mengangkat tangan, Kei meminta maaf dan menjelaskan kalau dia hanya disewa untuk mengantar barang. Pria berambut abu-abu itu bertanya apakah Dahlia yang mengirimnya dan menyimpulkan dia cuma seorang sopir. Kei mengangguk dengan senyum gugup, berusaha menyembunyikan ketakutannya sambil merapikan topinya. Setelah urusan di sana beres, mereka berdua berkendara menyusuri jalan tol kota yang ramai di tengah malam. Si pemuda menginjak gas dalam-dalam, membuat mobil melaju dengan sangat kencang di dalam kendaraan. Suasana berubah menjadi sangat mencekam dan mereka berdua hanya terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melalui kaca spion, Kei mengamati penumpangnya, dan atmosfer di dalam mobil terasa makin menegang. Kalian bisa bayangkan betapa canggungnya situasi ini. Agen berambut abu-abu itu menyadari tatapan tersebut dan bertanya ada apa, tapi Kei langsung mengelak. Dalam hatinya, Kei bergumam tentang betapa mengerikannya aura dari seorang pembunuh profesional sejati. Pria berambut putih itu hanya terus menatap sang sopir dengan pandangan dingin yang penuh perhitungan. Mereka terus berkendara dalam keheningan yang tidak nyaman itu, membuat suasana terasa makin menyesakan. Untuk mencairkan suasana, si pemuda akhirnya beranikan diri bertanya tentang apa yang dilihatnya di lantai 1 gedung tadi. Dia teringat para wanita dan anak-anak di sana, lalu bertanya, apakah mereka juga termasuk dalam target kontrak? Sang agen menjawab tidak, tapi akan merepotkan jika mereka berteriak. Membuat Kei langsung terkejut mendengarnya. Pria itu menjelaskan kalau tim pembersih yang mengurus semuanya, jadi menghabisi saksi tambahan bukanlah masalah besar. Kei tertawa gugup menyadari betapa kejamnya pria di depannya. Sopir itu kemudian menyebut nama Funeral Flowers, yang langsung menarik perhatian sang agen. Dengan heran, pria berambut abu-abu itu bertanya dari mana dia tahu nama itu, dan Kei menjawab kalau bosnya, Dahlia, yang memberitahu. Terungkap bahwa Funeral Flowers adalah kelompok agen elit yang menggunakan nama Sandi Bunga. Si rambut putih menggerutu kalau bos pemuda itu terlalu banyak bicara tentang rahasia organisasi. Tapi Kei sama sekali tidak gentar dan terus mengajak mengobrol penumpang berbahayanya itu. Dia menunjuk ke arah bekas luka di wajah sang agen dan bertanya apakah itu karena sabetan pisau. Dengan nada bercandai, Kei berkata kalau bekas luka itu membuktikan bahkan anggota Funeral Flowers pun bisa terluka. Sang pembunuh bayaran tidak menjawab dan hanya menatap sang sopir dengan tatapan tajam yang mengintimidasi. Ekspresi Kei langsung berubah drastis karena akhirnya menyadari kalau dia baru saja melewati batas. Pria berambut abu-abu itu kemudian mulai bercerita tentang anggota Funeral Flowers lainnya. Dia berkisah tentang seorang pria berkot nama Nightshade yang berarti Belladonna, sejenis bunga beracun yang mematikan. Sosok itu bagaikan malaikat maut berwujud manusia, ancaman yang sangat nyata. Tapi agen hebat itu justru melanggar perintah organisasi demi menyelamatkan seorang gadis kecil biasa. Di akhir ceritanya, pria berambut putih itu mengungkap kalau dialah sosok yang mengakhiri hidup dari sang Nightshade tersebut. Kei mendengarkan cerita itu, tapi hanya merespons santai dengan kata terus kenapa.
menunjukkan kalau dia sama sekali tidak takut. Sang pembunuh langsung mengarahkan senjatanya ke kepala Kay dan menegaskan kalau rahasia itu harus ikut mati bersamanya. Terkejut dengan tindakan itu, Kay terbata-bata menanyakan apa maksud dari ucapannya tadi. Dengan jari yang sudah berada di pelatuk, pria berambut abu-abu itu bersiap melepaskan tembakan terakhir untuk menghabisi nyawa sang sopir. Tapi dia mengungkap kalau dia menyadari teknik pengawasan balik yang dilakukan Kay untuk memeriksa apakah mereka diikuti. Dia juga menambahkan kalau di balik aktingnya, bocah itu tidak benar-benar takut karena keringat orang yang panik itu berbeda. Keringat dingin, karena takut biasanya punya bau yang khas banget. Tapi agen itu nggak mencium bau itu sama sekali, sadar kalau Kay benar-benar tenang. Makanya dia langsung nanya siapa dia sebenarnya dan dari mana asal aslinya. Perlahan tangan sang karakter utama mulai bergerak di setir mobil. Tiba-tiba saja dia langsung angkat tangan ke atas, bikin si tentara bayaran kaget setengah mati. Si rambut putih bingung sama aksi aneh targetnya ini. Di saat yang sama, Kay langsung injak gas dalam-dalam sampai mobilnya melesat kencang di jalan tol. Hilang kendali. Mobil itu pun oleng parah menabrak pembatas jalan. Lewat kaca spion tengah, kelihatan si karakter utama mendaratkan satu pukulan telak pas di muka si agen. Dia shock berat kena serangan kejutan yang tidak disangka-sangka ini. Detik berikutnya, mobil itu menghantam pembatas jalan dengan sangat keras. Akibat benturan hebat itu, si pria berambut abu-abu terpental keluar dari mobil yang masih melaju. Hebatnya, dia mendarat mulus di aspal dan langsung bersiap kembali. Nah, sekarang perhatikan aksi gilanya. Pas topi sopir melayang ke wajah si agen, si karakter utama langsung melompat keluar menyerang sambil menunjukkan rupa aslinya. Matanya menyala merat saat dia merangsak maju membawa pisau, siap bertarung. Si agen langsung bereaksi cepat dan mengarahkan senjatanya. Kagum sama kecepatan lawannya, si bocah lalu melempar pisaunya dengan akurasi gila tepat ke arah si tentara bayaran. Tentara bayaran itu menarik pelatuk, tapi senjatanya malah macet di waktu terburuk. Sial banget. Si rambut putih pun cuma sempat menghindar tipis dari serangan maut itu. Kamera menyorot dekat ke pistolnya, memperlihatkan kalau pisau tadi menancap di titik vital hingga mengunci pelatuknya. Sekarang, kedua musuh ini saling berhadapan di jalan tol setelah aksi nekat tadi. Si bocah mengejek kalau silinder senjata itu lemah terhadap benturan dan gampang macet. Sambil tersenyum sinis, dia bilang kalau pistol Desert Eagle sebenarnya ringkih banget. Terlihat momen saat pisau itu menancap pas di samping pistolnya. Si rambut abu-abu shock karena targetnya bisa membidik seakurat itu dalam sekejap mata. Sambil ngamuk, dia berteriak agar jangan meremehkannya, lalu mengeluarkan senjata baru dari balik lengan bajunya. Karambit mematikan ditarik. Dia bersiap tanding jarak dekat, tapi pahlawan kita malah cuma pakai tangan kosong untuk menghadapi serangan berbahaya tersebut. Mereka berdua pun langsung maju berbenturan, dan si bocah berhasil menahan sabetan pisau itu cuma pakai tangan kosong. Merasa tangannya mati rasa, si rambut abu-abu sadar kalau sarafnya baru saja dihantam telak. Memanfaatkan celah itu, si karakter utama menghindar dan langsung melancarkan serangan balik kilat. Tepat setelahnya, dia mendaratkan pukulan super keras telak di rahang musuhnya. Pukulan itu keras banget, sampai si tentara bayaran sempoyongan lunglai. Tanpa memberi celah buat bangkit, si pemuda langsung menjatuhkannya ke tanah lewat satu hantaman lagi. Sambil kesakitan, si agen sadar kalau pukulan-pukulan tadi bukan cuma modal tenaga kasar. Dia sadar kalau di setiap pukulan tadi, saraf-sarafnya perlahan dihancurkan secara sistematis. Efeknya mirip banget kayak racun beladonna yang melumpuhkan seluruh tubuh. Sambil memancarkan aura gelap, sang pahlawan menatap dingin musuhnya yang sudah tak berdaya itu. Pria berambut abu-abu itu heran dia makhluk apaan. Sambil mengejeknya lamban, si bocah menyebutnya orang aneh yang terobsesi dengan sen. Mendengar panggilan itu, si tentara bayaran tertegun, karena cuma ada satu orang yang pernah memanggilnya begitu. Sambil tersenyum, si bocah bertanya, apa dia akhirnya paham dan bilang, kalau sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Ketakutan, si rambut putih menolak percaya dan menganggapnya mustahil. Si pemuda lalu mengatainya pengecut, karena mengaku-ngaku telah menghabisinya. Padahal aslinya cuma numpang lewat di akhir saja. Dia menyindir kalau si pembunuh bayaran itu baru berani muncul saat nyawanya sendiri sudah berada di ujung tanduk. Si musuh bersikeras kalau targetnya sudah mati, dan si pahlawan membenarkan kalau dia memang sempat tewas. Tapi dengan tatapan liar, dia menambahkan
kalau entah bagaimana dia bisa hidup kembali. Si rambut abu-abu bingung apa maksudnya kembali hidup. Dia bilang itu omong kosong belaka dan gak mungkin bisa terjadi. Di saat itu, pisau di tanah tiba-tiba melayang kembali ke tangan karakter utama. Gila sih tatapannya pas dia mengambil kembali senjatanya. Si penjahat mengira ini soal balas dendam. Tapi pahlawan kita mengincar hal yang jauh lebih besar. Dia lalu teringat boneka kelinci milik gadis kecil yang coba dia selamatkan dulu. Dengan tatapan penuh amarah, dia bilang harus merebut kembali sesuatu dari bajingan-bajingan itu. Dan demi tujuan itu, dia bakal meratakan organisasi Guardian sampai jadi abu. Kaget, si tentara bayaran bertanya apa dia benar-benar berpikir bisa meruntuhkan seluruh sindikat sendirian. Meski sudah kalah, dia memperingatkan kalau masih banyak agen lain di Guardian yang kemampuannya setara dengannya. Sebelum ajal menjemput, pria itu berbisik kalau si karakter utama tidak akan bisa mengubah apapun sendirian. Tanpa belas kasihan sedikit pun, si bocah langsung melayangkan serangan fatal ke mantan rekan organisasinya itu. Setelah musuh tumbang, dia diam melihat kelopak mawar berguguran di sekitarnya. Dengan tatapan dingin dan mantap, dia menyuruh bajingan itu untuk menonton semuanya dari alam baka. Adegan beralih ke sebuah ruang rapat tempat siluet-siluet penting sedang membahas situasi terkini. Seorang wanita pirang mendekati pria yang duduk di singgasana dan memanggilnya dengan nama Dahlia. Pria bermata tertutup itu mengumumkan kalau salah satu agen elit mereka telah dihabisi. Wanita di sebelahnya tampak terkejut mendengar kabar tersebut. Lalu, sang pemimpin bertanya, apa dia masih ingat mantan anggota sindikat mereka? Dia membahas soal sosok penolong yang menyelamatkan wanita itu saat perang saudara di negaranya dulu. Sambil memejamkan mata, si wanita mulai mengingatnya. Sementara sang pemimpin membeberkan kalau dialah yang membunuh pria penolong tersebut. Para peserta rapat mulai bertanya-tanya apa kepolisian Jepang atau Amerika Serikat yang ikut campur. Sebagian lagi penasaran siapa orang yang sanggup mengalahkan seorang tentara bayaran elit. Sang pemimpin bernama Dahlia merenungkan situasi ini dengan wajah tegang. Dia mengetuk-ngetukkan jarinya di sandaran kursi, kesal karena ada kekacauan di wilayah kekuasaan barunya. Dia menyimpulkan ada rumput liar pengganggu yang tumbuh di halaman belakangnya. Dahlia memerintahkan si wanita pirang untuk memberitahu bunga pemakaman lainnya dengan tenggat waktu 1 bulan untuk menuntaskan misi. Perintah terakhirnya adalah mencabut rumput itu sampai ke akar-akarnya tanpa sisa. Layar lalu beralih ke kilas balik, menampilkan ingatan masa lalu si karakter utama di tengah kobaran api. Dalam narasinya, dia bercerita kalau sejak kecil dia sudah hidup sebatang kara di tengah medan perang yang kejam. Dia bahkan tidak pernah tahu seperti apa wajah orang tuanya. Hanya dikenal sebagai anak yatim piatu korban perang tanpa keluarga dan masa depan. Tapi suatu hari, seorang pria misterius muncul di hadapannya dan mengubah takdirnya. Sambil memegang senjata, pria itu memberikan 2 pilihan sulit untuk hidupnya. Mati membusuk di selokan, atau menjadi agen rahasia dan bertarung demi bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Si bocah kecil hampir tidak paham pertanyaannya, tapi dia tahu harus memilih. Tanpa ragu, dia mengambil perlengkapan itu dan memilih opsi kedua untuk bertahan hidup. Suara pria itu terus terngiang di kepalanya, menyuruhnya agar jangan pernah ragu, karena jika telat menyerang, dia akan mati. Karakter utama kita mengingat kembali latihan kerasnya dulu, menembak target dengan akurasi mematikan. Instrukturnya dulu selalu berteriak agar dia terus bergerak dan lincah menghindar. Dia juga mengungkapkan kalau organisasi Guardian sebenarnya bukan sekadar sindikat tentara bayaran biasa. Mereka menyebut diri mereka sebagai penjaga perdamaian dunia yang bertarung demi tujuan mulia. Organisasi ini bekerja dalam kegelapan, melumpuhkan segala ancaman di berbagai belahan bumi. Target operasi mereka adalah para diktator yang merusak dunia dari dalam, bos kriminal kelas kakap, teroris, hingga tokoh-tokoh berbahaya di dunia bawah tanah. Mereka percaya kalau eksekusi yang dilakukan oleh para bunga pemakaman bisa mencegah pecahnya perang besar. Dengan begitu, mereka mengklaim telah menyelamatkan banyak nyawa lewat pengorbanan yang diperlukan demi kebaikan bersama. Si bocah hanya bisa patuh dan bergerak layaknya mesin pembunuh demi keadilan versi mereka. Kehidupannya selalu berjalan monoton dan teratur, sampai akhirnya ada satu misi yang mengubah segalanya secara total. Sejak hari mengerikan itu, semuanya mulai berantakan dan hidupnya tidak pernah sama lagi. Setelah 20 tahun mengabdi setia di Guardian, dia membangkang perintah atasan untuk pertama kalinya.
dan semua itu dia lakukan demi seorang gadis kecil yang membuatnya mempertanyakan tujuan hidup serta kesetiaannya. Dia ingat saat tubuhnya lemas karena gas saraf yang melumpuhkan. Meski hampir pingsan, dia menyerahkan sebuah paket pada si gadis dan menyuruhnya segera pergi. Dengan pandangan kabur, dia memohon agar gadis itu mengganti namanya dan hidup tenang di tempat jauh. Dia sendiri heran kenapa nekat melakukan hal konyol ini, namun si gadis malah merobek kain gaunnya, lalu menyerahkannya dengan penuh tekad. Dia menegaskan kalau apapun yang terjadi, dia gak akan pergi sendirian. Dengan mata berkaca-kaca, dia bingung gimana caranya menyelamatkan cowok itu dari maut. Di momen itu, si cowok akhirnya sadar apa yang harus dia lakukan demi melindunginya. Tatapan anak itu yang mengubah jalurnya. Adegan pun berpindah ke gubuk kosong, tempat karakter utama kita perlahan pulih. Dia dikelilingi botol obat tetes mata yang menyelamatkannya. Dia menjelaskan kalau cairan itu mengandung asam sulfat dan atropin untuk menetralkan efek gas saraf. Tapi waktu mereka cuma 20 menit, dan bocah sekecil itu berhasil melakukan hal mustahil. Sendirian, dia mengumpulkan semua botol itu demi menolong pelindungnya. Hebatnya lagi, dia melakukan itu di tengah kepungan musuh sambil mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dia bahkan gak memedulikan keselamatannya sendiri, cuma fokus agar si cowok tetap hidup. Sambil berbaring pulih, dia menyuruh si gadis kecil istirahat karena situasi sekitar sudah aman. Dia lalu bertanya, apa anak itu menyesal telah membuang kesempatan emas untuk kabur. Dengan sangat percaya diri, si bocah menjawab gak butuh itu karena dia tahu si MC akan selalu melindunginya. Tapi si MC mengingatkan kalau dia cuma tentara bayaran, bukan keluarga ataupun walinya. Si gadis langsung cemberut manis, membuat si MC berpikir kalau dirinya yang dulu gak akan membiarkan ini terjadi. Meski begitu, dia mengelus kepalanya sambil membatin kalau berutang budi pada bocah kecil adalah hal paling merepotkan. Dia pun berjanji melindunginya sampai anak itu benar-benar bebas. Di akhir karirnya sebagai agen tempur, dia malah melakukan hal yang tak pernah dibayangkan. Sambil tersenyum lebar, gadis kecil itu mengangguk. Janji pun dibuat. Tapi tiba-tiba, suasana berubah saat suara cempreng menyuruh kakaknya yang malas bangun. Kalian bayangkan saja jagoan kita langsung kena tampol sampai jatuh dari kasur dengan muka linglung. Dia terbangun kaget dan sadar kalau sudah 17 tahun berlalu sejak kekalahannya. Adik barunya, Mesaki, berteriak kalau dia telat karena sudah jam 7:30. Dia meminta maaf dan segera bersiap-siap. Karena entah kenapa sekarang dia harus menjalani hidup sebagai pelajar biasa. Saki lalu menatapnya cemas dan memanggilnya untuk bicara serius. Dia bilang kakaknya itu bertingkah aneh sejak jatuh dari tangga dan kepalanya terbentur. Saki juga curiga karena kemarin dia pulang larut malam dengan baju berbau asap. Dalam hatinya, si cowok teringat momen saat membakar mobil demi melenyapkan bukti kejahatan. Adiknya lanjut bertanya apa dia salah pergaulan, membuat si MC seketika panik setengah mati. Dengan gugup, dia mengarang cerita konyol tentang acara bakar-bakar di rumah temannya sampai tengah malam. Tapi adiknya langsung menyindir kalau dia kan benci sayuran. Si MC beralasan kalau seleranya berubah drastis setelah kecelakaan itu. Bahkan mencoba mengalihkan pembicaraan menggunakan teori ilmiah palsu soal perubahan struktur otak pasca trauma. Sang adik cuma diam membisu sambil menatapnya dengan pandangan yang sangat penuh kecurigaan. Karena malas berdebat panjang lebar, dia akhirnya menyuruh kakaknya segera turun sarapan sebelum makanannya dingin. Begitu adiknya pergi, dia menghela napas lega dan merasa kalau adiknya ini kelewat pintar. Dia merasa kalau dari luar, kehidupannya tampak sangat normal. Tapi saat memandangi foto keluarga barunya, dia sadar semua ini terasa kurang nyata. Dia bingung kenapa jiwanya dari 17 tahun lalu bisa masuk ke tubuh ini. Sambil mengambil bingkai foto untuk melihat keluarga Kai, dia sadar ini bukan sekadar pembajakan tubuh, sebab memori asli Ki masih melekat kuat di kepalanya. Semua ini berawal dari jatuh tangga 10 hari lalu, setidaknya, begitu kata orang-orang. Apakah benturan kepala itu yang memicu ingatan masa lalu? Entahlah, tapi mendadak, notifikasi komputer berbunyi nyaring. Dia menyimpan pertanyaan itu untuk nanti karena ada urusan yang jauh lebih penting sekarang. Wajahnya mendadak serius. Dia bersiap memulai fase berikutnya dari rencana besarnya. Sambil duduk di meja, dia memakai headphone, lalu mulai mengutak-atik laptopnya. Lewat panggilan suara, rekannya memberitahu
Kalau proses analisis data sudah selesai sepenuhnya, bocah itu langsung teringat chip data yang sempat dia rampas dari Dahlia. Setelah duel sengit mereka, dia berhasil menyelamatkan benda berharga itu sebelum membakar seluruh barang bukti di TKP. Di dalam kantong jubah agen rahasia tersebut, dia menemukan sesuatu yang sangat tidak terduga, sebuah jam saku antik yang ternyata menyembunyikan chip data rahasia di bagian dalamnya. Sang protagonis memuji kecepatan kerja rekannya, yang mengaku harus mengerahkan seluruh koneksi miliknya. Teman peretasnya itu lalu berterus terang kalau dia sangat terkejut dihubungi kembali setelah lebih dari 10 tahun berlalu. Tapi begitu tahu kalau sang legenda Nightshade masih hidup dan sukses menumbangkan Dahlia, dia gak ragu lagi. Sebelum menyerahkan datanya, si peretas mengajukan beberapa pertanyaan krusial. Dia ingat betul kalau 17 tahun lalu, Nightshade membangkang perintah membunuh target hingga akhirnya tewas. Makanya dia bingung bagaimana agen bayaran legendaris itu masih bisa berkeliaran bebas hari ini, dan kenapa dia berniat menunjukkan taringnya lagi kepada organisasi mengerikan tersebut. Si informan bertanya, apakah semua aksi nekat ini gara-gara gadis bernama Lilia? Dia mengungkap kalau setelah kekalahan Nightshade dulu, organisasi Garden langsung menculik anak itu untuk dijadikan semacam simbol boneka dalam sindikat mereka. Selama 17 tahun, dia cuma dipamerkan ke hadapan publik demi kepentingan politik kelompok, padahal di balik layar, dia sama sekali gak punya kebebasan dan hidup bagai tawanan. Si peretas juga mendengar selentingan kabar miring kalau perlakuannya di sana sangat buruk sekali. Dari situ dia menebak kalau alasan kembalinya Nightshade adalah demi membebaskan Lilia dari belenggu Garden. Dengan raut wajah sendu, ingatan si MC melayang kembali ke janjinya. Senyum manis Lilia adalah satu-satunya alasan yang mendorongnya terus bertarung. Si hacker heran kenapa mesin pembunuh berdarah dingin bisa bersikap sepeduli ini, tapi kalimatnya langsung dipotong. Nightshade memperingatkan aturan utama untuk tidak mencampuri urusan pribadinya, membuat si lawan bicara langsung kadar dan bungkam. Paham dengan ancaman tersebut, si hacker akhirnya setuju mengirimkan seluruh berkas penting yang berhasil dia amankan. Dia membeberkan kalau chip itu berisi daftar target eliminasi Dahlia berikutnya, dan salah satunya adalah nama seorang gadis sekolahan. Memegang informasi krusial tersebut, jagoan kita bersiap untuk bergerak cepat dan melancarkan skema balas dendamnya. Sorotan beralih ke gerbang sekolah putri bergengsi saat para siswinya bersiap pulang ST. Nang Girls Academy merupakan sekolah elit khusus bagi anak perempuan dari keluarga terkaya. Seorang gadis cantik berambut panjang berjalan anggun, melintasi halaman sekolah diiringi tatapan kagum siswi lainnya. Teman sekelasnya menyapa hangat, memanggilnya si Duan sambil melambaikan tangan, sambil tersenyum manis. Dia membalas sapaan mereka dan mengingatkan agar semuanya hati-hati di jalan. Semua siswi dibuat terpesona oleh paras anggun dan kebaikan hatinya yang luar biasa. Akari Shidu adalah siswi paling populer di santero sekolah, dikagumi oleh setiap pasang mata di sana. Di seberang jalan, jagoan kita mengawasi pemandangan itu dari kejauhan dengan ponsel di genggamannya. Dia membaca berkas mengenai Akari Shidu, putri mendiang bos besar sindikat Shidu. Gadis polos itu merupakan pewaris tunggal dari salah satu organisasi kriminal terbesar di Jepang. Nah, kalian harus tahu, kalau hal inilah yang akhirnya memicu organisasi misterius bernama Garden bergerak cepat untuk melenyapkan gadis malang tersebut dari dunia. Si MC merenung, di mana sekarang dia hanyalah seorang pelajar biasa yang harus menantang sindikat kriminal berskala global. Musuhnya memiliki pengaruh kuat di pemerintahan dan korporat elit berbagai negara, ditambah agen tempur mereka yang dibekali kemampuan tempur luar biasa berbahaya. Karena itulah, dia berniat memanfaatkan ancaman bahaya gadis ini sebagai titik awal dari seluruh rencana besarnya. Di balik kobaran api, simbol Garden ikut hangus, mencerminkan tekadnya yang bulat. Dia berniat membangun fondasi kokoh untuk menghancurkan sindikat itu sampai ke akar-akarnya. Dari seberang jalan, dia terus memantau Akari yang baru saja berpamitan dengan teman-temannya. Dia merasa lucu anak bos Yakuza sekolah di tempat seketat ini. Sambil menyeringai sinis, dia mendekati pengawal Akari dan mulai memprovokasi pekerjaan pria itu. Dia memanggil pria itu dengan nada menantang meskipun posisinya sedang membelakangin. Pengawal itu langsung berbalik menghadapnya dan memperingatkan kalau dunia malam bukanlah tempat bermain bagi anak bawang. Dia mengancam kalau bocah ingusan yang gak pernah pegang senjata bakar langsung habis dimakan hidup-hidup dengan tatapan tajam. Si MC membalas siap kembali. Sebelum baku hantam terjadi,
pria lain mendadak muncul melerai. Pria yang baru datang bertanya siapa bosnya dan kenapa dia mengincar nona muda. Jagoan kita dengan santai menjawab kalau sasarannya bukanlah gadis itu, melainkan mereka. Si pengawal mendengus tidak butuh banyak bicara dan langsung memasang kuda-kuda sambil mengepalkan tinju. Dia bersumpah bakal menghajarnya sampai mengakung. Pria itu melayangkan tendangan telak. Namun dengan santai si MC berhasil menghindar. Mengandalkan insting dari masa lalunya, dia langsung mengenali gaya bertarung tinju tersebut. Si penjaga segera merangsak maju, melancarkan rentetan pukulan cepat bertubi-tubi. Karena kesal pukulannya meleset terus, si pengawal mengumpat dan menyebut bocah itu sok keras. Dia pun mencoba sapuan bawah buat menjatuhkannya. Tapi si karakter utama dengan santai melangkah mundur, memamerkan kelincahan yang luar biasa. Si bodyguard berteriak menyuruhnya berhenti main-main, lalu melayangkan pukulan lurus. Namun, karakter utama kita dengan mudah menangkap tinju itu dengan satu tangan, menghentikan serangannya seketika. Dengan gerakan cepat, dia mengunci lengan si pengawal dan bersiap menyerang balik. Detik berikutnya, lehernya langsung dicengkeram erat, sulit bernapas. Si pengawal benar-benar dibuat sok oleh kekuatan dan teknik bertarung yang dimiliki murid muda ini. Satu bantingan keras, tamat sudah. Bocah itu langsung melumpuhkannya ke lantai, lalu mendekat untuk menyuruhnya tenang, karena dia bukanlah musuh di sini. Si pengawal kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi tidak terduga ini. Tiba-tiba, suara tegas berteriak menyuruh mereka segera berhenti bertarung. Sambil terbaring di tanah, si pengawal terkejut melihat nona muda sudah berdiri di sana. Akari berjalan mendekat dengan langkah mantap dan tatapan yang sangat serius. Gadis itu melototi si karakter utama dan langsung memerintahkannya untuk melepaskan kata jeri sekarang juga. Dalam hatinya, si cowok malah tersenyum geli melihat keberanian gadis ini. Dia setuju untuk melepaskannya asal Akari mau mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Cowok itu pun mengajaknya minum teh, mengaku sangat ingin berbicara dengannya. Akari memejamkan mata sejenak, menimbang-nimbang tawaran tak terduga tersebut. Setelah memantapkan pilihan, dia menyuruh si cowok mengikutinya ke tempat yang lebih pribadi. Mereka berjalan menyusuri gang sempit yang sunyi hingga akhirnya tiba di sebuah tempat yang tersembunyi. Papan nama menunjukkan tempat itu adalah sebuah cafe bar bernama Savannah. Begitu masuk ke dalam, si cowok memuji suasananya, namun merasa tempat ini kurang cocok untuk seorang nona muda. Karena kesal, sang bodyguard langsung mengumpat, tapi Akari segera memotongnya dan meminta si cowok langsung ke inti pembicaraan. Sambil memegang cangkir tehnya, dia bersiap mendengarkan apa yang ingin disampaikan orang asing ini. Akari langsung menanyakan alasan kenapa cowok ini mendekatinya dan apa yang sebenarnya dia inginkan. Si bocah mengungkapkan kalau targetnya bukanlah Akari, melainkan tentara bayaran yang sedang memburunya. Nah, dengarkan ini, dia bilang Akari pasti tahu alasan dirinya diincar, dan bahkan pengawalnya pun takkan bisa melindunginya dari Funeral Flowers. Mendengar nama sindikat legendaris itu, Akari langsung terkejut setengah mati. Dia menjelaskan bahwa agen elit mereka dan seluruh pasukan mafia sekalipun tidak akan punya kesempatan menang. Dengan tatapan curiga yang serius, Akari menatap si bocah sambil mencoba mencerna semuanya, lalu bertanya siapa sebenarnya dia dan apa yang diketahuinya. Karakter utama kita balik menatapnya dengan aura tenang yang penuh misteri. Dia kemudian menegaskan bahwa dia bukanlah sekutunya, melainkan musuh dari musuh gadis itu sendiri. Dengan seringai percaya diri, dia menawarkan bantuan untuk menghabisi Funeral Flowers demi dia. Kesal mendengar itu, si pengawal berdiri untuk protes namun langsung dipotong sambil melotot tajam. Si bocah memperingatkan agar dia tidak melakukan hal bodoh. Kedua matanya menyala merah dan aura mengerikan langsung membuat si bodyguard lumpuh seketika. Pria itu terdiam membisu, tak sanggup melawan tekanan yang begitu berat. Lalu kembali duduk setelah menyadari betapa berbahayanya pemuda di hadapannya. Meski masih cemas, Akari bertanya kenapa dia harus mempercayai omongan cowok itu. Si cowok pun membeberkan fakta bahwa Funeral Flowers adalah dalang di balik tewasnya 3 eksekutif di Yokohama. Sang bodyguard sangat terkejut, karena insiden itu tidak pernah masuk berita. Dia menjelaskan ada pemblokiran informasi, di mana para target dihabisi menggunakan pistol Desert Eagle oleh agen sindikat berkode nama Dahlia. Kata Jerry panik dan langsung bertanya, bagaimana cowok ini bisa tahu informasi yang sangat rahasia itu. Karakter utama kita kemudian melemparkan pistol milik Dahlia ke atas meja dan mengaku dialah yang telah membereskannya.
Dia menyarankan mereka untuk memeriksa uji balistik senjata itu lewat kenalan polisi mereka, dan menambahkan bahwa tim pembersih tempat kejadian perkara juga sudah dia bereskan sekalian. Si pengawal langsung menuduhnya sebagai pelaku asli pembunuhan para eksekutif itu, dengan nada yang sangat sarkas. Si bocah bertanya balik, apakah dia benar-benar berpikir dirinya mau repot melakukan semua itu demi Akari. Mata Akari membelalak setelah akhirnya memahami seluruh situasi yang terjadi. Mengambil keputusan, dia memilih untuk mempercayai cerita si cowok, membuat Katajeri terperangah. Dia lalu menyuruh Katajeri menyiapkan mobil, karena mereka akan kembali ke mansion. Meski ragu, sang pengawal akhirnya patuh, dan mereka pun segera berangkat menuju kediaman Shida. Sesampainya di sana, Akari bersama pengawalnya menunggu di dalam ruangan, dengan atmosfer yang terasa sangat mencekam. Katajeri sangat menentang keputusan membawa orang asing yang mencurigakan itu ke dalam rumah. Tepat saat itu, si bocah masuk dan memuji kemegahan mansion mafia ini. Lalu dengan senyum mengejek bertanya, apakah keramik 3 warna di aula itu asli? Akari mengiyakannya, sementara si pengawal berteriak marah, menuntut penjelasan siapa yang membiarkan cowok itu berkeliaran. Tanpa memedulikan si bodyguard, karakter utama kita langsung menilai sistem keamanan tempat itu hanya dalam sekali pandang. Dia memperhatikan para penjaga yang sedang berpatroli di taman, serta gerbang depan mansion. Dia juga langsung tahu posisi kamera pengawas dan orang yang berjaga di ruang monitor. Katajeri dibuat melongo melihat betapa cepatnya bocah ini menganalisis seluruh jaringan keamanan mereka. Si bocah bahkan menyebut pelindung tubuh yang dipakai Akari hanyalah jimat keberuntungan belaka. Akari pun kaget dia bisa menyadari begitu banyak detail dalam waktu singkat. Dia memperingatkan bahwa agen yang akan datang bukanlah preman biasa dan menyarankan untuk mengosongkan rumah itu. Sementara itu, di sebuah tempat yang gelap dan lembab, seekor tikus mencicit tepat sebelum diinjak mati oleh sebuah hak tinggi. Nah, coba lihat ini, sesosok bayangan misterius berjalan anggun di kegelapan. Ternyata dia adalah wanita berpakaian tradisional yang membawa aura mengintimidasi yang sangat kuat. Sambil tersenyum licik, wanita itu menyiapkan bilah pedangnya untuk memulai perburuan. Sementara di kediaman Shida, karakter utama kita kembali memperingatkan mereka agar segera pergi demi keselamatan. Namun, si pengawal malah mempertanyakan kenapa mereka harus menuruti perintah orang asing. Pemuda itu menegaskan bahwa mereka semua tidak akan berguna melawan Funeral Flowers dan hanya akan mati sia-sia. Katajeri langsung mencengkeram kerah pipinya sambil berteriak bahwa mereka rela mempertaruhkan segalanya demi melindungi bos mereka. Akari pun menengahi dan langsung memerintahkan pengawalnya untuk menuruti perkataan si bocah. Dengan senyuman lembut namun tegas, dia meminta dengan sopan agar Katajeri segera melaksanakan perintah tersebut. Walau terpaksa, si pengawal akhirnya setuju dan melangkah keluar untuk menjalankan tugasnya di luar. Para penjaga lain sempat mempertanyakan keputusan itu. Tapi Katajeri langsung membungkam mereka. Dia kemudian memberitahu Akari bahwa semua orang telah dipulangkan sesuai perintah. Penuh kesetiaan, pengawal itu memilih tetap tinggal untuk bertarung sendirian. Karakter utama kita pun terkejut melihat kerjasamanya dan bertanya kenapa dia bisa begitu percaya. Akari menjelaskan bahwa tanpa harus mengenal Funeral Flowers pun, dia tahu penjaga biasa tidak akan punya peluang menang, dan menurutnya, untuk menghadapi pembunuh bayaran profesional, tugas itu harus diserahkan kepada sama profesional juga. Si bocah bertanya apa yang membuat Akari berpikir kalau dia adalah agen yang sama seperti mereka. Dengan penuh keyakinan, dia menjawab bahwa itu karena dirinya pernah melihat agen yang asli secara langsung. Tatapan mata si cowok saat mengunci gerakan Katajeri terasa persis sama. Sepasang mata yang tidak memikirkan masa lalu ataupun masa depan, melainkan fokus sepenuhnya pada masa kini, seperti mata seekor binatang buas yang mengunci mangsa di hadapannya. Sambil sedikit merona, dia mengakui kalau sorot matanya sebenarnya agak berbeda dari tatapan dingin tanpa perasaan milik seseorang yang merenggut nyawa orang tanpa belas kasih. Panas membara, Akari merasakan kehangatan di mata itu yang membuatnya penasaran. Ada kebencian mendalam serta dorongan kuat untuk menuntaskan tujuan dengan cara apapun. Hasrat membara itu membuat Akari merasakan keterikatan emosi yang aneh, dan itulah alasan utama kenapa dia memilih mempercayainya untuk melindunginya. Karakter utama kita memahami jalan pikirannya dan menyetujui aliansi tak terduga ini. Dia kemudian bertanya tentang agen yang dimaksud, yang memiliki tatapan mata persis sepertinya.
Akari pun mengungkapkan bahwa dirinya menyaksikan sendiri sang ayah, yang merupakan ketua dari Cetah Group, mengembuskan napas terakhirnya. Karena penasaran, si bocah bertanya sosok tentara bayaran seperti apa wanita itu. Akari menggambarkannya sebagai wanita tua yang anggun dengan senyuman lembut di wajahnya. Wanita itu mendatangi ayahnya, bertingkah seolah-olah dia hanya sedang berkunjung untuk menemui teman lama. Namun dalam sekejap mata, kunjungan ramah itu berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Sembari tetap mempertahankan senyumannya, agen pembunuh tersebut langsung menunjukkan jati diri aslinya yang kejam. Bergerak secepat kilat, dia menghabisi seluruh pengawal pribadi ayahnya tanpa sisa. Terkejut mendengar deskripsi barusan, karakter utama kita langsung memotong ucapan Akari untuk memastikan satu hal. Dia bertanya, apakah pedang wanita itu memiliki ukiran bunga spider lily merah? Dengan sangat terkejut, Akari balik bertanya, bagaimana dia bisa tahu detail sespesifik itu. Sambil menahan amarah yang meluap-luap, si bocah langsung mengenali siapa agen pembunuh itu hanya dari ciri-ciri senjatanya. Dia benar-benar tidak percaya wanita tua itu masih aktif setelah sekian lama. Tiba-tiba dia membungkuk kesakitan karena menyadari ada yang tidak beres. Akari menyadari reaksinya dan langsung bertanya dengan cemas tentang apa yang sedang terjadi padanya. Sambil terengah-engah mencari napas, dia mencoba bertanya apa yang barusan terjadi. Tiba-tiba agen veteran itu muncul di hadapan mereka dengan seringai licik. Di dekatnya kata Jerry terkapar lemas dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Si nenek bilang mansion ini mirip sarang laba-laba karena dipenuhi jebakan mematikan yang jejaknya terlihat jelas di mana-mana. Nenek itu mulai mengancam dan memaksa kata Jerry untuk membocorkan siapa lagi yang bersembunyi di sini. Sambil tersenyum kejam, dia memamerkan jarumnya dan berkata ingin bermain game mencabut kelopak bunga. Tanpa ampun si pembunuh melempar jarumnya, membuat si penjaga berteriak kesakitan. Meski dipaksa bicara kata Jerry tetap bungkam demi melindungi sekutunya. Tiba-tiba Akari melompat menyerang si nenek menggunakan pedang untuk melindungi pengawalnya itu. Dengan tatapan penuh amarah gadis itu memamerkan keahlian pedang dan tekad kuatnya, si agen veteran mengenali Akari sebagai gadis kecil yang laporannya tidak pernah terlambat. Kata Jerry berteriak meminta bosnya mundur dan waspada. Si nenek langsung menahan tebasan Akari dan duel sengit mereka pun resmi dimulai. Nenek itu menahan mata pedang hanya dengan jarumnya, yang membuktikan keahlian bertarung yang mengerikan. Akari frustrasi karena serangannya tidak mempan, sambil mengejek si nenek berkata ini, justru memudahkannya untuk sekalian beres-beres. Dalam sekejap dia bergerak cepat menebas kata Jerry yang mencoba melindungi Akari. Si nenek berkata dia masih ingat kucing kecil yang dulu suka mengintip dari lemari, dan memuji bagaimana dia tumbuh dewasa dengan mata persis ayahnya. Dengan tatapan gila dia bilang sepasang mata itu terlihat sangat lezat. Tiba-tiba si agen merasakan hawa keberadaan lain lalu berbalik dan terkejut. Akari memanfaatkan kelengahan itu untuk menebas cepat. Namun si nenek menghindar dengan mulus dan bersiap melancarkan serangan balasan mematikan. Nah disinilah kalian bisa lihat si karakter utama kita akhirnya muncul. Sambil mengeluh melihat kekacauan ini, Akari dan kata Jerry cuma bisa pasrah. Dia ingin Akari bersikap manis layaknya gadis yang butuh perlindungan. Dengan mata merah menyala, dia menatap tajam si pembunuh bayaran itu. Si nenek bersiap tempur sambil menggenggam jarum dan pisaunya, yang mulai memancarkan energi gelap. Di sisi lain si pemuda menatap musuhnya dengan dingin tanpa rasa takut sedikit pun. Dia melangkah perlahan sambil memancarkan aura kepercayaan diri yang kuat. Kini kedua petarung profesional itu bersiap duel demi menentukan nasib semua orang. Akari dan kata Jerry menonton dengan tegang sambil syok melihat aksi si nenek. Musuh sudah siap menerjang, tapi karakter utama kita cuma berdiri santai. Dalam hati si nenek sadar kalau bocah ini bukan petarung sembarangan. Dia memakai bela diri taktis untuk melawan senjata tajam karena tidak ada orang waras yang menangkis pedang dengan tangan kosong. Lengan adalah tempat arteri utama dan sekali tebas bisa tewas. Makanya, saat dia sengaja menurunkan pertahanan itu, artinya dia sedang menyiapkan taktik licik lain. Dia memancing musuh mengincar dada, atau lehernya lalu menyerang balik saat jaraknya sudah dekat. Si nenek tahu teorinya gampang, tapi mempraktikkannya adalah perkara lain. Sengaja membuka celah di depan senjata tajam butuh nyali yang luar biasa besar. Menyadari taktik serangan balik itu si nenek memutuskan bergerak lebih waspada. Saking nekatnya si pemuda si nenek, sampai berteriak kaget, dia melempar topinya,
untuk mengalihkan fokus lalu merangsek masuk dengan cepat menghindari tebasan dan menyerang bagian bawah. Mereka bergerak sangat cepat sambil saling bertukar serangan dan hindaran. Si pemuda mengira trik lempar topi tadi bisa langsung mengecoh si nenek veteran. Si nenek mengatainya bocah sombong karena berani menyerang duluan sebelum sadar kalau saraf peronel kakinya sudah terhantam. Karakter utama kita lalu bilang kalau dia sudah lama tidak melawan pengguna silat. Dia menjelaskan bahwa saraf peronel adalah titik vital yang bisa melumpuhkan gerakan kaki. Sambil menyeringai dia mengejek nenek itu sebagai orang tua sok tahu. Kesal dengan ejekan itu si nenek teringat pada sosok pria yang sangat menyebalkan. Ingatannya melayang ke lebih dari 20 tahun lalu saat dia masih menjadi instruktur pelatihan pedang untuk seorang anak kecil. Dia menjelaskan kalau teknik pedang bukan soal kekuatan kasar melainkan menciptakan ritme pertarungan agar mata pisau bisa menyelinap masuk dengan mulus. Bocah di ingatan itu adalah si karakter utama di masa lalu. Karena kesal tidak dianggap serius si nenek berniat memberi pelajaran keras padanya. Mengingat latihan kejam itu, si pemuda bersiap untuk bertarung sungguhan. Dia merasa sudah menguasai dasar tekniknya, lalu tersenyum menantang meminta si nenek mengajarkan jurus berikutnya. Si nenek ingat betul betapa monster bocah ini dulu dalam menyerap ilmu. Bocah nakal itu melampauinya hanya dengan sekali melihat jurusnya. Alasan itulah yang memaksa si nenek terus mengasah kemampuannya di medan tempur asli agar tidak tersusul. Semua itu demi menyempurnakan jurus tarian bayangan miliknya. Kini si nenek fokus sepenuhnya untuk bertarung habis-habisan melawan mantan muridnya itu. Mereka saling menatap dalam diam sebelum bentrokan terakhir. Karakter utama kita mengaku dia sebenarnya tidak pernah membenci si nenek dan masih ingat nasihatnya untuk menghancurkan tekad bertarung musuh terlebih dahulu. Si nenek terkejut setengah mati dan tidak percaya dia masih mengingat ucapan itu. Dengan mata membara si pemuda langsung melesat maju menyerang dengan kecepatan luar biasa. Si nenek kebingungan dengan gerakan tiba-tiba yang tidak terduga itu. Meski dia berhasil menghindar menggunakan pengalamannya, serangan taktis si pemuda kembali menghantam saraf peronel hingga kakinya lumpuh total. Akari dan Katajiri yang menonton sampai melongo melihat kehebatan bertarungnya. Coba lihat ini guys, dia melucuti senjata si nenek lalu menangkap pisau terbang itu langsung dari udara. Dia menggenggam pisau itu dengan erat membuktikan kalau keadaan sekarang sudah berbalik total. Setelah bertukar posisi giliran dia yang mendominasi. Si nenek sempat tergores, namun dia berhasil mundur sebelum lukanya berakibat fatal. Dengan murka dia berputar melancarkan serangan bertubi-tubi untuk melepaskan diri. Gerakannya tampak seperti tarian maut dengan sabetan tajam ke segala arah. Karakter utama mengenali teknik Kivi miliknya dan memuji kelenturan tubuhnya yang belum luntur. Gerakan itu hanya bisa dilakukan berkat persendian yang sangat fleksibel. Tapi si pemuda berhasil membaca polanya bersiap menyerang balik. Nenek itu benar-benar shock melihat bagaimana rahasianya bisa terbongkar begitu saja. Dia pun mengejek langkah nenek itu selanjutnya. Sementara si pembunuh bayaran cuma diam membisu. Tidak habis pikir kenapa bocah ini bisa sekuat itu. Pikirannya melayang ke masa lalu saat dia mendeteksi potensi bocah itu menjadi magehead. Instingnya berteriak kencang membuat si nenek bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Menyadari ancaman besar itu, dia bisa merasakan kalau sosok di depannya ini adalah iblis haus darah yang gemar bertarung. Dia sadar kalau pemuda ini adalah monster yang dicarinya selama bertahun-tahun. Si nenek pun memutuskan melepas tarian bayangan aslinya yang jauh lebih cepat dan mematikan. Dia bergerak dengan keanggunan mematikan layaknya sedang menari di padang bunga kematian. Dengan tatapan tajam dia mengerahkan teknik terakhirnya demi mengakhiri pertarungan sengit ini. Karakter utama teringat jurus pamungkas liar yang bernama tarian bayangan. Dia tahu itu adalah serangan terkuat mantan gurunya, sehingga dia langsung bersiap siaga. Akari dan Katajiri ketakutan melihat kecepatan serangan ganas tersebut. Si pemuda tetap fokus dan mengingatkan dirinya untuk tidak terkecoh oleh gerakan bayangan, melainkan fokus pada ujung mata pisaunya. Dengan kecepatan manusia super dia menghindari dan menangkis serangan bertubi-tubi menggunakan tangan kosong. Gerakannya sangat cepat hingga hampir mustahil dilihat mata telanjang. Bahkan dengan segala keahliannya dia tahu tidak boleh lengah sedetik pun. Sabetan pedang si nenek cuma menyerempet, tapi si bocah tetap fokus bertarung tanpa goyah. Sambil menggerutu, dia kesal karena raga lamanya pasti bisa menghindari tebasan lambat itu dengan sangat mudah. Sial, dia baru sadar ada cairan aneh di mata pedang itu. Ternyata racun bunga lili laba-laba merah
yang mematikan. Si nenek menyuruhnya tenang, karena racun itu hanya akan melumpuhkan seluruh otot tubuhnya saja. Belum cukup. Si nenek memamerkan racun bunga amarilis untuk serangan senyapnya. Begitu tubuh lawannya kaku tak bisa bergerak, dia langsung merangsek maju. Tebasan terakhir siap dikirimkan tanpa ada rasa kasihan sedikit pun. Ambruk. Kakinya mendadak lemas dan si bocah langsung jatuh ke lantai tanpa bisa bergerak lagi. Si nenek melihat celah emas ini. Dia pun bersiap menebas dengan senyum kemenangan yang sangat lebar di wajahnya. Tonton bagian ini baik-baik. Tarian bayangan mematikan langsung dilepaskan untuk menghujani si bocah dengan kombinasi tebasan beruntun tanpa celah. Pedang tajam itu melesat lurus ke arah si bocah yang tampak pasrah di lantai. Seringai puas terukir. Si nenek yakin pertarungan ini sudah selesai. Tapi dia salah besar. Si bocah lagi-lagi membuat kejutan dengan berguling menghindari tebasan fatal itu tepat pada detik-detik terakhir. Mustahil, si nenek syok, karena jurus pamungkasnya meleset begitu saja. Dia melotot heran, bingung bagaimana anak lumpuh ini bisa bergerak secepat kilat. Tepat di belakang si bocah, sesosok bayangan iblis mengerikan mulai bangkit berdiri. Tanpa ampun. Si bocah langsung mencengkeram kerah baju si nenek, dan membanting tubuhnya ke lantai sekuat tenaga. Tatapan matanya penuh amarah, membuktikan kalau sekarang dialah yang memegang kendali penuh di pertarungan ini. Si nenek mengerang kesakitan. Dia benar-benar tidak menyangka situasinya akan berbalik secepat ini. Senjata andalannya langsung terlepas, berputar di lantai, lalu berhenti tepat sekali di depan ujung kaki si bocah. Dia memungut pedang milik mantan gurunya itu dengan tatapan jijik, tanpa ragu sedikit pun. Tebasan kilat langsung menghujam dada si nenek. Tamat. Lawannya hanya bisa menatap dengan rasa kagum di sisa napas terakhirnya. Dia menerima kekalahan telak dari murid yang kini jauh melampauinya. Si bocah berbisit kalau kemampuan si nenek tak akan pernah bisa mengejarnya lagi. Dengan wajah pedir, dia berjanji akan menemuinya lagi di akhirat nanti. Si nenek tersenyum lemah. Dia membalas kalau dia bakal menunggu di tepi sungai Sanzu untuk tanding ulang sebelum tewas. Dia bergumam, kalau warna merah darah, ternyata lumayan indah juga. Akari dan Katakiri yang melihat kejadian itu cuma bisa melongo syok. Sementara itu, si bocah mencoba berdiri sempoyongan karena efek racunnya mulai menjalar sangat hebat. Dia meludahkan sisa racun ke lantai, mencoba memulihkan kesadarannya. Pertarungan gila pun usai. Katagiri langsung mendekatinya dengan panik dan bertanya, apakah tubuh si bocah baik-baik saja setelah terkena racun tadi. Si bocah mengaku kondisinya sedang sangat buruk. Dia cuma menunda efek racunnya memakai teknik pernapasan taktis. Langkah cerdas agar detak jantungnya tetap stabil di tengah situasi yang luar biasa ekstrem ini. Katagiri menawarkan diri buat memanggil dokter pasar gelap kelompok Shido, tapi ditolak. Si bocah tahu pengguna racun pasti selalu membawa penawar di saku mereka. Benar saja, setelah menggeledah pakaian si nenek, dia langsung menemukannya. Sambil menggenggam sebuah jam saku kuno, dia berkata kalau petunjuk berikutnya sudah didapat dengan benda ini. Dia yakin bisa melacak dalang utama di balik serangan mendadak ini dan mencari tahu alasan mereka mengincarnya. Suasana berpindah kembali ke kediaman Shido yang sangat tenang. Di sana, Katagiri terus menatap Akari dengan sorot mata penuh kecemasan sekaligus rasa kagum mendalam. Kotak pertolongan pertama tampak terbuka lebar di lantai dengan obat-obatan yang berserakan. Nona muda ini sedang telatan membalut luka di tubuh pengawalnya. Begitu perbannya rapi, dia berkata, kalau luka itu aman untuk sementara. Katagiri bertanya, apakah sang Mona baik-baik saja dan menyarankan mundur. Setelah melihat pertarungan mengerikan tadi, dia yakin kalau bocah itu benar-benar tidak normal. Pertarungan tadi jelas berada di level yang sangat berbeda dari perkelahian biasa yang pernah dia lihat. Dengan kekuatannya sekarang, dia merasa tidak berguna untuk melindungi nonanya. Frustrasi. Dia mengakui tak bisa menjaga Akari sendirian. Akari menatapnya dengan raut wajah serius, sangat paham kalau pengawalnya sudah berjuang keras. Katagiri menambahkan, bahkan jika mereka berhasil kabur kali ini, nasib sang Mona tetap terancam dan sebaiknya tidak ikut campur lagi. Pergilah, dia memohon agar Akari pergi jauh ke tempat terpencil untuk bersembunyi sampai keadaan mereda. Tiba-tiba, si bocah yang sedari tadi menguping menyahut, kalau melarikan diri, memang pilihan yang sangat masuk akal. Kaget setengah mati, si pengawal bertanya sejak kapan pemuda itu berdiri di sana. Tanpa terdeteksi, si bocah dan Akari hanya saling menatap dalam keheningan. Sebelum akhirnya dia menegaskan,
kalau Akari bukanlah gadis polos biasa. Dia adalah putri kandung dari bos besar Shido. Tato bertuliskan nama Shido di punggung mulusnya membuktikan beban berat garis keturunannya, takdir penuh darah, sudah terukir mati di tubuhnya seperti kutukan yang akan mengejarnya selamanya. Kasal, kata Giri memintanya jangan sok tahu. Namun, si bocah memotong ucapan itu dan mengaku sudah menemukan nama dalan yang menyewa para pembunuh bayaran kemarin malam. Akari dan pengawalnya langsung tertegun mendengar bocoran informasi krusial itu. Si bocah menjelaskan kalau dia berhasil meretas data dari jam saku kuno tadi untuk melacak pelakunya. Sambil tersenyum penuh percaya diri, dia bertanya, apakah mereka tidak penasaran siapa dalangnya? Tebak siapa? Akari yang tidak sabar langsung menyuruhnya cepat menyebutkan nama keparat itu. Dia langsung menunjukkan foto Mesiah Karoy, asisten kepala faksi sekutu kelompok Shido. Kata Giri berteriak tidak percaya dan menganggap itu cuma lelucon konyol. Namun, Akari menjelaskan kalau ayahnya sendiri yang memilih orang itu hingga karirnya melesat sangat cepat. Orang itu sangat lihai mengelola bisnis haram untuk memperluas kekuasaan klan. Melalui kasino dan arena pertarungan ilegal, dia berhasil meraup tumpukan uang dalam jumlah sangat fantastis. Sebagai orang luar, posisi eksekutifnya sebenarnya sudah terjamin. Si bocah pun menduga kalau dia sudah bosan mengantri lama dan memilih mengambil jalan pintas. Pemuda itu kemudian membeberkan kalau Dahlia dan Licorice adalah anggota sindikat pembunuh bernama The Guardian. Rupanya, Mesiah Karoy bekerja sama dengan organisasi tersebut untuk menyingkirkan sang bos besar beserta seluruh jajaran eksekutif veteran. Dia bahkan nekat mengincar nyawa putri sang bos, agar bisa merebut kendali penuh atas sindikat ini. Rencana busuknya adalah menguasai aset kelompok Shido untuk merajai dunia bawah tanah, sembari berlindung di bawah ketiak organisasi Garden, agar aman dari para musuhnya. Si bocah menegaskan, kalau tujuannya sendiri adalah menghancurkan semua rencana organisasi Garden. Sekarang, setelah kebenarannya terbongkar, dia menanyakan keputusan apa yang akan diambil oleh Akari selanjutnya. Dia bertanya, apakah Akari masih berniat untuk kabur dan bersembunyi dari ancaman maut itu? Sang nona muda hanya bisa mengepalkan tangannya erat di pangkuan, mencoba menahan pergolakan batin yang sedang berkecamuk di kepalanya. Dengan keyakinan penuh, dia langsung berdiri tegak dan memintanya tidak bicara omong kosong karena dia tak berniat kabur sedikitpun. Sang pengawal mencoba menahannya, tapi keputusan Akari untuk menantang takdirnya sendiri sudah bulat. Akari berterima kasih atas kesetiaan luar biasa dari pengawalnya, tapi menegaskan kalau dia harus mengambil keputusan sendiri. Dia menolak keras untuk kabur sebelum mengetahui siapa dalam yang tega menghabisi nyawa kedua orang tuanya. Keputusan pengecut seperti itu bukanlah jalan hidup keluarga Shido. Si bocah pun tersenyum puas melihat tekadnya yang membara. Sang nona juga menegaskan kalau dia memang tak pernah berencana untuk melarikan diri sejak awal. Akari sangat sadar kalau kekayaan melimpah keluarganya tidak dibangun dari bisnis yang bersih. Jika suatu hari nanti dia harus menanggung hukuman atas dosa itu, dia siap menerimanya dibanding menyerahkan klan kepada seorang pengkhianat pengecut. Sambil tersenyum setuju, si bocah mengakui keberanian dan nyali besar nona muda ini. Hebat. Saat Akari menanyakan namanya, dia hanya menjawab singkat kalau namanya adalah Kei. Hebat, dia menambahkan kalau merahasiakan nama aslinya adalah jalan terbaik bagi keselamatan mereka berdua. Tanpa membuang waktu lagi, Akari langsung merekrutnya sebagai tameng pelindung utama untuk menumbangkan Mesiah Karoy. Sebagai imbalan jasanya, dia menjanjikan kehancuran total organisasi Guardian dan bersumpah akan mengerahkan seluruh sumber daya klan Shido untuk membantunya. Si bocah pun tersenyum puas, merasa sangat senang dengan kesepakatan bisnis yang menguntungkan ini. Seluruh aset berharga milik keluarga Shido, mulai dari jaringan informasi raksasa, sokongan dana tanpa batas, hingga koneksi luas yang menggurita di santero dunia kriminal bawah tanah. Bahkan pengaruh politik, serta korporasi mereka kini berada di bawah kendalinya. Jelas, ini adalah modal terbaik yang dia butuhkan untuk meratakan organisasi Guardian sampai ke akar-akarnya. Dengan jabat tangan erat, kesepakatan resmi terjalin, dan aliansi tak terduga ini resmi dimulai. Sementara itu, di sebuah kantor mewah, tampak Mesiah Karoy sedang menatap pemandangan kota dengan dahi berkerut cemas karena belum menerima laporan terbaru dari Licorice. Karoki lalu berbalik ke arah sosok misterius berkerudung untuk meminta pendapatnya soal situasi rumit ini. Sosok pemuda tampan berambut pirang dan bermata biru pul terungkap,
Namanya adalah Campanula. Pemuda itu menjawab dengan nada yang sangat dingin dan sarkastik. Karoki bertanya, apa dia tidak mendengar kabar tentang keberadaan Lius saat ini? Dengan tidak sopan, si Pirang menjawab mengasuh nenek tua gila itu bukan tugasnya. Karoki menebak Lius kesal karena harus mengurus seorang anak SMA biasa. Tiba-tiba, ada tembakan yang menghantam dinding kastil hingga membuat pemuda Pirang itu tersantak kaget. Dengan marah, Karoki meneriakinya agar menghentikan omong kosong itu dan menduga Lius mungkin sudah dihabisi. Campanula malah memprovokasi dengan berkata mereka merasa paling kuat. Tapi Karoki langsung memotong ucapannya sambil memarahi pemuda sombong itu habis-habisan. Tapi gila secepat kilat bocah itu sudah ada di belakangnya sambil menodongkan pisau ke leher Karoki. Karoki langsung membeku melihat kecepatan dan keberanian luar biasa pembunuh bayaran muda ini. Si bocah memperingatkan agar Karoki tidak salah paham, karena mereka hanya membantu demi tujuan organisasi Garden sendiri. Dia menegaskan bahwa kelompok bunga pemakaman bukanlah piannya, memaksa Karoki meminta maaf dengan cepat. Setelah meninggalkan goresan tipis di lehernya sebagai peringatan, si Pirang menyuruhnya menjaga mulut lain kali lalu mundur, meninggalkan Karoki yang gemetar ketakutan sekaligus marah besar. Agen muda itu bersandar ke dinding dengan tatapan meremehkan yang sangat angkuh. Karoki akhirnya memutuskan bahwa kehadiran gadis sekolah itu sama sekali tidak penting karena tidak akan mengubah rencana besarnya. Semua eksekutif veteran yang mengganggu Kimi sudah lenyap, membuat jalannya benar-benar mulus. Dia menyatakan klan Shidu sekarang adalah miliknya, dan dia akan menggunakan kekuatan itu untuk menguasai seluruh dunia bawah. Sambil menyeringai jahat, Campanula berkata semua akan dilakukan atas nama organisasi Garden. 2 hari kemudian, suasana berpindah ke kasino bawah tanah yang sangat ramai. Orang-orang bertaruh dan bersenang-senang di tengah kemewahan yang dipamerkan secara berlebihan. Roda roulette berputar, kartu-kartu dibagikan, dan adrenalin pun mulai terpacu kencang. Seorang pria kaya merayakan kemenangan besarnya ditemani wanita cantik di sisinya. Di pintu masuk, pelayan kasino yang anggun menyambut sekelompok tamu baru yang berdatangan. Sang karakter utama masuk ke kasino mengenakan setelan jas necis bersama Akari dan pengawalnya. Dia langsung memindai sekeliling ruangan dengan pandangan tajam penuh perhitungan untuk mengamati setiap sudut secara detail. Sambil tersenyum percaya diri, Ki mengumumkan bahwa pertunjukan akhirnya akan segera dimulai. Langkah awal dari rencana serangan balik besar-besaran mereka terhadap organisasi Garden. Mesin slot dan meja roulette terus beroperasi tanpa henti di seluruh area kasino. Kartu-kartu mulai dikocok dan perebutan kekuasaan yang sesungguhnya akan segera dimulai di sini. Orang-orang kaya dan berpengaruh tampak asik mengobrol bersama teman kencan mereka yang menawan. Kei dan Akari berjalan melewati kerumunan, menarik perhatian banyak pasang mata yang penasaran. Seorang wanita berkelas menyadari kehadiran gadis muda itu, lalu berbisik cemas kepada pasangannya. Mereka menganggap Akari terlalu muda untuk berada di sana, tapi salah satu dari mereka merasa pernah melihatnya. Kata Jerry mengeluh bahwa mereka terlalu mencolok, tapi bocah itu mengabaikannya sama sekali. Sambil menyerigai puas, Kei berbisik bahwa semua berjalan persis sesuai rencana matang mereka. Alur cerita mundur ke kediaman klan Shidu tempat taktik ini disusun saat pengawal dan Akari mendengarkan seluruh instruksi Kei secara saksama. Karena kesal, kata Jerry mengatainya bodoh karena menempatkan nona muda dalam bahaya besar. Dia mempertanyakan alasan sang nona harus mendatangi wilayah musuh, dan sang protagonis langsung menjelaskan alasannya. Pengawal itu membantah bahwa jika tujuannya hanya melenyapkan pengkhianat Karoki, dia bisa membereskannya sendirian, tapi pemuda itu segera menjelaskan dampak buruk yang akan terjadi jika mereka bertindak terlalu gegabah. Jika Karoki mati tanpa penerus yang jelas, kelompok Shidu akan hancur total. Kata Jerry memahami logika itu dan terdiam, merasa frustrasi memikirkan betapa rumit dan rapuhnya situasi saat ini. Sang protagonis menyarankan Akari menantang pengkhianat Karoki di depan umum untuk merebut kembali posisinya. Dengan begitu, semua orang di sindikat akan tahu siapa pewaris sah yang sebenarnya. Begitu dia memimpin, para anak buah pasti akan langsung tunduk patuh. Begitu rencana matang disepakati, Akari memerintahkan kata Jerry menghubungi toko pakaian butik mewah kelas atas. Dia memerlukan pakaian baru yang sangat pas untuk malam terpenting dalam sejarah hidupnya ini. Kei tersenyum, sangat puas melihat nyali dan tekad kuat gadis tersebut. Sementara itu di ruang 5 IP Kasino,
seorang anak buah membisikkan sesuatu langsung ke telinga Karoki. Dia melaporkan bahwa nona muda dari klan Shidub baru saja menginjakkan kaki di kasino. Karoki terkejut sekaligus kesal karena menyadari gadis itu masih berkeliaran bebas dengan membawa 2 pengawal. Campanula yang menyeringai licik pun menawarkan diri untuk langsung menghabisinya saat ini juga. Tapi Karoki menahannya, memperingatkan agar jangan membuat keributan di hadapan para pelanggan setia mereka. Karoki memerintahkan anak buahnya untuk memperlakukan gadis itu layaknya tamu biasa tanpa keistimewaan sedikit pun. Sang bawahan dan si pembunuh muda mengangguk, lalu keluar dari ruang 5IP. Sementara itu, kata Jerry berbisik bahwa rumor mengenai Karoki yang berkhianat terbukti 100% benar. Kei lalu membeberkan taktik selanjutnya, yaitu memaksa pengkhianat itu keluar ke tempat terbuka. Akari menatap dengan pandangan tajam yang berapi-api, menandakan dia sangat siap untuk konfrontasi terakhir. Sambil menyeringai, Akari memutuskan untuk bersenang-senang sebentar sebelum mereka mulai bertindak. Mereka berjalan menghampiri meja blackjack yang sedang ramai dimainkan. Sang bandar meminta maaf sambil menjelaskan bahwa meja khusus ini menetapkan taruhan minimum yang luar biasa tinggi. Bandar itu menjelaskan taruhan paling rendah di sana bernilai 1 juta yen. Detik itu juga, Kei membuka koper berisi tumpukan uang tunai yang membuat sekelilingnya terbelalak kaget. Akari menjawab santai bahwa dia tidak keberatan, lagi pula dia tidak menyukai taruhan recehan kelas teri. Sambil menunduk sopan, sang bandar segera mempersilakannya duduk dan permainan pun resmi dimulai. Dengan lihai, bandar itu mengocok tumpukan kartu dan mempersiapkan putaran baru sambil meletakkan kartu di meja. Dia mendoakan keberuntungan sang nona muda sebelum taruhan tinggi ini bergulir. 1 jam berlalu, atmosfer di sekitar meja terasa sangat tegang hingga para pemain lain mulai mandi keringat. Akari telah mengumpulkan tumpukan chip raksasa, jauh melampaui semua pesaingnya di meja tersebut. Sang bandar menutup taruhan, lalu membuka kartunya dengan wajah penuh kecemasan. Tunggu dulu, angka kartu Akari pas 21, kemenangan mutlak lagi. Sang bandar yang panik setengah mati benar-benar dibuat heran oleh keberuntungan gila gadis muda ini. Dia membuka kartu berikutnya, menunjukkan bahwa bandar kalah telak lagi. Dengan keringat dingin mengucur deras, tangannya gemetar hebat, sampai hampir tidak bisa memegang sisa kartu. Dengan jentikan jari yang cepat, Kei memberi sinyal rahasia untuk tindakan Akari selanjutnya. Akari meletakkan kartu 8 HT ke atas meja, mencetak kemenangan blackjack mutlak lainnya. Kombinasi sempurna kartu as dan 10 langsung menjamin kemenangan telatnya secara instan. Pemain lain berteriak tidak percaya, menuduh Akari berbuat curang secara terang-terangan. Kei menyeringai lebar, merasa sangat puas menyaksikan skenario ini berjalan lancar. Dia kemudian menjelaskan bahwa blackjack bukan sekadar permainan hoki, melainkan pertarungan taktik yang sangat matang. Metode penghitungan kartu memberikan nilai pada setiap lembar untuk membaca peluang. Kisah legendaris tim mahasiswa MIT yang meraup jutaan dolar dengan trik itu sudah sangat terkenal di seluruh dunia. Tapi aksi yang dilakukan Kei sekarang jauh melampaui mitos urban biasa. Dia menghafal setiap kartu yang telah dikeluarkan dengan akurasi super tajam yang hampir tidak masuk akal. Setiap kali kartu baru dibuka, dia langsung menghitung ulang persentase peluangnya. Setelah itu, Kei mengirimkan petunjuk kemenangan kepada Akari menggunakan kode isyarat cahaya yang sangat samar. Dibandingkan kekacauan di medan perang, melacak 6 tumpukan kartu hanyalah masalah kecil. Hal ini membutuhkan fokus berpikir luar biasa cepat yang hanya bisa dilakukan agen legendaris seperti dirinya. Bandar yang ketakutan setengah mati terus membersihkan meja sementara Akari kembali memasang taruhan dalam jumlah gila-gilaan. Dengan tatapan dingin, Akari berkata dia belum selesai bersenang-senang dan meminta kartu tambahan. Bandar itu gemetar ketakutan, tahu bahwa kekalahan besar berikutnya bisa berakibat fatal bagi keselamatannya. Dia takut atasannya akan menuntut tanggung jawab karena membiarkan kasino merugi besar. Tiba-tiba, sebuah suara berat memotong permainan, dan Karoki muncul secara langsung untuk menghadapi Akari sendiri. Gadis itu menatapnya dengan rasa jijik yang mendalam sambil bergumam bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Karoki membalas dengan senyuman palsu, berdalih jika tahu sang nona berkunjung, dia pasti sudah menyiapkan karpet merah khusus. Karoki memberi salam dengan bungkukan yang sangat sinis, memamerkan rasa tidak hormat yang nyata. Kata Jerry menyuruhnya menghentikan sandiwara konyol itu, tapi sang pengkhianat mengabaikannya. Karoki malah menatap tumpukan chip Akari
dan mengucapkan selamat atas keberuntungannya yang luar biasa. Dia berjanji akan mencairkan seluruh hasil kemenangannya, namun memintanya untuk segera pulang. Bahkan sebagai hadiah tambahan, Karoki menawarkan tumpukan uang tunai agar Akari bisa bersenang-senang di tempat lain bersama rekan-rekannya. Akari menatapnya dingin, langsung menolak tawaran merendahkan dari pria itu. Dia menyebutnya tikus yang menyusup ke kastel ayahnya, lalu jadi gemuk, dan menuduhnya sok berkuasa cuma karena dibantu teman-teman tukang bunganya. Karoki terpancing, dia langsung hilang kendali sesaat, memperlihatkan kemarahan dan rasa muak yang tak tertahankan. Pemain lain mulai berbisik-bisik setelah sadar Akari adalah putri mantan bos. Salah satu dari mereka memperingatkannya agar tidak bermain api, tapi Akari malah berdiri dari meja, siap untuk pertunjukan yang sebenarnya. Dia bilang dia sudah bosan dengan permainan kartu dan ingin sesuatu yang jauh lebih menegangkan. Sambil melempar tatapan menantang, dia menyarankan untuk mencoba atraksi paling populer di klub ini. Karoki langsung paham kodenya dan seringai lisik pun muncul di wajahnya. Dia tahu gadis itu sedang membicarakan sangkar merah, arena tarung bawah tanah tanpa aturan, tempat para petarung saling bantai demi hiburan kaum kaya. Akari mengusulkan taruhan, di mana mereka masing-masing menaruh bidat di ring, dan yang terakhir bertahan adalah pemenangnya. Karoki mencoba mengelak dengan alasan tidak ada jadwal pertarungan malam ini. Tapi Akari langsung memotongnya dan menjelaskan apa yang berani dia pertaruhkan. Dia mempertaruhkan seluruh warisan dari ayahnya, dan Karoki harus mempertaruhkan seluruh kasino ini. Nah, kalian siap untuk ini? Karoki dibuat syok dengan taruhan gila demi klan Shido. Seluruh kasino langsung gempar menanti duel maut yang akan segera pecah. Karoki sadar betul kalau mundur sekarang akan menghancurkan reputasinya. Dengan senyum mengejek, Akari bertanya apakah pria itu benar-benar mau kabur dari tantangan ini. Merasa kesal karena terpojok, Karoki menggertakkan gigi dan mengambil keputusan. Dia bilang ini terdengar sangat menyenangkan, lalu menerima taruhan tersebut agar tidak dikap sebagai pengecut. Keduanya saling menatap tajam, meresmikan kesepakatan untuk duel penentuan ini. Sang karakter utama memperhatikan semua kejadian itu dari jauh dengan ekspresi sangat puas dan penuh percaya diri. Rencananya berjalan mulus, dan musuh baru saja masuk ke jebakannya. Pintu ruang 5IP tertutup rapat sementara persiapan laga besar dimulai di ruang keamanan. Campanula menonton semua itu sambil tersenyum licik. Layar monitor menampilkan seluruh percakapan antara Akari, Karoki, dan sang karakter utama, tentara bayaran muda itu, terlihat sangat menikmati drama yang sedang berlangsung di depannya. Dengan wajah penuh kegembiraan, dia bersiap menonton pertunjukan brutal ini. Sementara itu, dua penjaga berbadan besar menjaga ketat pintu masuk arena bawah tanah. Jeruji besi diturunkan dan penonton sudah tidak sabar menanti. Lampu-lampu mulai menyala terang, dan para penonton berteriak histeris menanti tontonan luar biasa. Mereka bersorak-sorai kegirangan. Sudah sangat haus akan pertumpahan darah yang sebentar lagi akan tersaji. Sang pembawa acara melangkah masuk ke dalam ring saat lampu sorot menerangi bagian tengah arena. Dia menyambut semua orang di sangkar merah, arena bawah tanah tanpa aturan sama sekali. Dia mengumumkan bahwa meski tidak ada di jadwal, pertarungan sangat spesial akan segera dimulai untuk menghibur para penonton beruntung malam ini. Di sudut merah, dia memperkenalkan sang juara bertahan yang belum terkalahkan di ring ini, Taksi Kinju sang penghancur, petarung kelas berat yang ditakuti sekaligus dicintai penonton. Dan di sudut biru, hadirlah sang penantang misterius yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Karakter utama melangkah ke ring mengenakan jas hitamnya, tampak sangat fokus dan serius. Pembawa acara memperkenalkannya dengan nama Sandika. Penonton malah menertawakan tubuhnya yang kurus, meragukan apakah anak muda ini sanggup bertahan 1 menit saja di dalam sana. Sang juara memiliki latar belakang bela diri kontak penuh dan tidak pernah kalah. Kata Giri bertanya dengan cemas, apakah anak itu bisa mengatasi raksasa seperti Kinju, meski dia tahu karakter utama kita sangat kuat. Dengan tenang dan penuh percaya diri, anak itu menjawab bahwa dia sebenarnya bukan seorang petarung. Pembawa acara menegaskan senjata dilarang, tapi hal lainnya bebas dilakukan. Kedua petarung saling tatap, siap memulai duel berdarah. Bahkan sebelum wasit selesai berbicara, sang juara langsung menerjang maju untuk melancarkan serangan pertamanya. Pukulan raksasa dilayangkan, tapi karakter utama menangkisnya dengan mudah menggunakan lengannya. Penonton berteriak, mengira sang penantang membeku ketakutan sampai tidak bisa bergerak.
Mereka menyemangati Kinju untuk segera menghabisi anak itu secepat mungkin. Terlihat sang juara menghujani pemuda itu dengan badai pukulan bertubi-tubi. Karoki menonton pertarungan sambil merokok, menatap mereka dengan sangat meremehkan. Dia menyadari anak itu terus menangkis setiap hantaman keras dari Kinju, menggunakan gerakan yang sangat presisi. Dia menahan gempuran tersebut tanpa mundur sedikit pun. Gila, dia tidak bergeming. Karoki merasa trik itu cukup menghibur, tapi tahu itu tidak akan cukup untuk menang. Dia menoleh ke Akari dan mengingatkannya tentang realitas kejam dunia bawah, di mana bela diri biasa tidak berguna dan hanya kekerasan murni yang menang. Sang juara terus menyerang dengan murka, tapi tetap gagal mendaratkan satupun pukulan telak. Karoki menegaskan bahwa satu-satunya hal yang menentukan pemenang di sini adalah kekerasan murni tanpa sensor. Dia lalu memegang bahu Akari dengan kurang ajar dan posesif, memperingatkan bahwa setelah ini selesai, dia juga akan memberi gadis itu pelajaran keras. Sambil tersenyum menjijikkan, dia berkata hewan peliharaan pun butuh disiplin. Dia tertawa sendiri, sangat puas dengan kekuasaannya. Akari menyebutnya lelucon konyol dan mengatainya tak lebih dari anjing pangkuan. Dengan muak, dia bilang sikap pria itu membuatnya ingin muntah. Karoki langsung emosi dan mematikan rokoknya ke asbak dengan kasar. Dia berteriak menyuruh Kinju berhenti bermain-main dan segera mengakhiri pertarungan konyol ini. Tapi tunggu. Coba kalian perhatikan baik-baik, petarung tak terkalahkannya tiba-tiba mandi keringat dan terengah-engah, tampak sangat kesulitan untuk sekadar melayangkan satu pukulan lagi. Karakter utama menatapnya dengan senyum menyejat, dasinya tampak sedikit longgar. Katagiri terbelalak melihat Kinju kehabisan napas padahal dia yang terus-menerus menyerang. Lumpuh total. Sang karakter utama mengejeknya, bertanya apakah dia tidak bisa mengangkat jari lagi. Detik berikutnya, satu pukulan presisi ke rahang merubuhkan sang juara seketika. Keheningan total langsung melanda arena saat tubuh raksasa itu tergeletak kaku di atas matras. Penonton terdiam karena shock, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Wasit mulai menghitung mundur dan Katagiri heran bagaimana anak itu menyelesaikannya secepat ini. Sang karakter utama menjelaskan, cara pertama menjinakkan monster adalah mematahkan taringnya. Masih bingung. Penjaga itu sama sekali tidak mengerti maksud ucapannya. Tiba-tiba, sang wasit jatuh pingsan ke lantai, membuat semua orang terkejut. Katagiri akhirnya sadar target aslinya bukanlah sang juara sejak awal. Di tengah kekacauan itu, Campanula muncul entah dari mana dan mulai melumpuhkan semua orang yang dia lihat. Bayangan misterius bergerak cepat di antara para penjaga, menjatuhkan mereka dengan mudah. Tidak ada yang paham situasi ini, kepanikan massal langsung melanda sisi arena. Tentara bayaran muda itu bergerak bagai hantu, menghabisi siapa saja yang menghalangi jalannya. Lewat satu tendangan maut, dia merubuhkan anak buah Karoki yang lain. Hanya dalam hitungan detik, hampir semua orang di arena tumbang ke lantai. Ruangan itu kini penuh dengan tubuh-tubuh yang pingsan bergeletakan. Karakter utama berseloroh bahwa kasino ini kurang ramah pada tamunya hari ini. Dengan wajah kesal, dia menatap tajam agen muda itu dan bertanya, apa sebenarnya yang sedang dia lakukan. Campanula berkilah dia hanya menidurkan mereka dan menyebut dirinya sebagai penutup pertunjukan. Dia bersiap masuk ring demi misi aslinya, sembari menjelaskan dia tidak boleh membiarkan aktor amatir merusak naskah yang ada. Anak itu bingung dengan istilah naskah dan apa maksud si pirang sebenarnya. Campanula membeberkan, jika mereka menang di sana, seluruh kerja keras mereka akan hancur sia-sia. Dia lalu menunjuk ke arah pembawa acara yang pingsan dan menjelaskan rencananya. Membuat pertarungan ini seolah-olah tidak pernah terjadi, agar segalanya tidak menjadi kacau balau. Karena tidak punya pilihan, Karoki akhirnya setuju dan membiarkan tentara bayaran muda itu melakukan apa saja. Sambil tersenyum licik, Campanula memberikan permintaan maaf palsu dan bersiap melancarkan serangan. Dia melompat tinggi dan melepaskan tendangan berat langsung ke arah karakter utama kita. Si bocah langsung mengenali gerakan mematikan itu. Serangan fatal yang mengincar arteri karotis. Isi rambut pirang menyadari lawannya sangat tangguh dan langsung menanyakan aliran bela diri apa yang sebenarnya dia kuasai. Silat adalah seni bela diri tradisional dari Asia Tenggara yang memiliki banyak aliran berbeda. Karena sangat efektif dalam pertempuran nyata, bela diri ini akhirnya diadopsi oleh militer dan pasukan khusus di seluruh dunia. Dengan ratusan variase yang mencakup tarung tangan kosong, teknik pisau, hingga kuncian sendai, silat benar-benar gaya bertarung yang sangat serbaguna.
Dengan mata yang mulai menyala merah, karakter utama kita bersiap menghadapi bentrokan hebat. Dia mengingat kembali sesi latihan kerasnya dulu, saat dia benar-benar menguasai seluruh teknik silat secara sempurna. Dalam sekejap mata, dia melangkah maju dan menghantam Tompanula dengan serangan telapak tangan yang dahsyat. Agen muda itu benar-benar lengah dan langsung terpental ke belakang akibat benturan yang sangat keras. Bocah itu terbatuk kesakitan, menatap lawannya dengan perasaan kaget bercampur amarah yang meluap. Sedikit darah segar menetes dari mulutnya saat dia mencoba pulih dari pukulan kejutan barusan. Katajari benar-benar shock melihat dia bisa menjatuhkan musuhnya hanya dengan satu gerakan saja. Karoki dan Akari menyaksikan seluruh kejadian itu dengan ekspresi sangat terkejut sekaligus kagum. Kecepatan dan kekuatan luar biasa dari karakter utama kita memang sudah melampaui batas manusia normal. Di arena, dia bertanya apakah Tompanula juga merupakan anggota dari sindikat bunga kematian. Si pemuda langsung membenarkannya dan memperkenalkan diri sebagai Tompanula, sang bunga rasa syukur. Sambil menyeringai lebar, dia berterima kasih atas permainan seru di akhir misi yang membosankan ini. Kedua tentara bayaran itu saling mengunci pandangan di atas ring, siap memulai ronde kedua. Karakter utama kita membalas dengan senang hati, lalu bersiap untuk serangan berikutnya. Tapi coba lihat tatapan liarnya itu. Sekarang dia menegaskan bisa bertarung tanpa menahan diri lagi. Penonton yang tersisa hanya bisa terpaku melihat situasi gila ini. Katajari benar-benar tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat dan hanya bisa terdiam 1000 bahasa Karoki. Dan Akari terus mengawasi dengan jeli setiap gerakan dari kedua petarung hebat ini. Pemuda itu mengakui bahwa dia benar-benar tidak ingin terkena serangan telapak tangan seperti itu lagi. Tompanula menatapnya dengan seringai menantang. Sudah sangat siap untuk kembali saling baku hantam. Di dalam kepalanya, karakter utama kita tahu dia harus segera membaca gaya bertarung lawannya. Agen muda itu malah mengejeknya, sembari menunjuk ke arah panggung yang mendadak sunyi senyap. Dia bertanya, apakah lawannya sudah kehabisan trik komedi dan menantangnya untuk segera menyerang. Bergerak sangat cepat, dia langsung melesat maju dan melayangkan pukulan lurus ke arah karakter utama kita. Si bocah terkejut dengan kecepatannya yang gila, tapi dia masih bisa menghindar tepat waktu. Tompanula terus menekan dengan kombinasi pukulan cepat dan presisi. Keduanya saling bertukar serangan dalam kecepatan tinggi, sebuah tarian maut yang sangat berbahaya. Karakter utama kita menganalisis pola gerakan lawannya dan menyadari ada sesuatu yang sangat aneh. Dia menghindari pukulan cepat dari tentara bayaran muda itu dengan ekspresi wajah yang tampak bingung. Gerakannya memang cepat, tapi polanya terlalu mudah dibaca oleh petarung berpengalaman. Serangan-serangannya sangat jelas dan mudah ditebak, sehingga sama sekali tidak memberikan ancaman yang berarti bagi dirinya. Ini sangat berbeda dari keahlian bela diri tingkat tinggi milik Licorice, mantan gurunya. Tompanula yang mulai heran pun kebingungan. Kenapa tidak ada satupun serangannya yang mengenai sasaran? Dia terus menyerang dengan membabi buta, tetapi karakter utama kita menghindari setiap pukulan dengan sangat mudah. Agen muda itu akhirnya berhasil mengenai lengan lawannya dengan serangan telapak tangan cepat. Dia melangkah mundur untuk bersiap, masih terkejut dengan kehebatan si bocah. Katajari bersorak melihat serangan itu masuk. Tetapi pertarungan ini masih jauh dari kata selesai. Tompanula tahu dia baru saja menghantam saraf radial di lengan atas. Sambil tersenyum tipis, dia mengenali gerakan itu sebagai teknik gunning dari silat. Tetapi dia menyadari bahwa alih-alih menggunakan lengan bawah, si bocah justru memakai tulang pisiform untuk mendaratkan serangan tersebut. Dengan terkejut, dia bertanya-tanya apakah itu metode kekalahan yang legendaris. Karakter utama kita membenarkannya dan bertanya balik, apakah gerakan itu mulai populer lagi sekarang. Dia mengungkapkan itu adalah ilmu terlarang yang ditujukan khusus untuk menghabisi target penting dalam sejarah. Orang terakhir yang menggunakannya telah tiada 17 tahun lalu, membuat jurus itu terlupakan sambil melayangkan tendangan berat. Dia menyerang Tompanula yang menghindarinya dengan lincah. Agen muda itu langsung membalas dengan serangan telapak tangan, tetapi serangannya ditangkis sepenuhnya. Karakter utama kita mampu menahan serangan tersebut dengan lengannya dan meredam benturan berat itu. Dia terkejut oleh kekuatan murni dari pukulan itu dan betapa terampilnya sang lawan. Sambil menyeringai penuh semangat, Tompanula menyebutnya sangat menarik dan ingin melihat lebih banyak aksi lagi. Si bocah bersiap untuk serangan berikutnya. Tahu bahwa dia sama sekali tidak boleh meremehkan pria ini. Mereka saling bertukar pukulan
dan tendangan secepat kilat dalam pertarungan yang sangat seimbang. Tentara bayaran muda itu bergerak sangat cepat hingga menciptakan bayangan ilusi untuk membingungkannya. Tetapi karakter utama kita tidak tertipu dan menghindari semua serangan dengan mudah. Tompanula tahu bahwa petarung ahli selalu membaca gerakan awal dari lawan mereka. Mereka memprediksi tindakan selanjutnya agar bisa bereaksi cukup cepat untuk menangkis atau menghindar dari serangan. Jika tidak, mengimbangi pertarungan yang berlangsung dalam hitungan sepersekian detik akan mustahil dilakukan, tapi dia menyadari lawannya justru menghindari serangan setelah melihatnya datang langsung. Tompanula bertanya-tanya, apakah kecepatan reaksi anak ini benar-benar melampaui batas manusia? Gila, lihat ini. Karakter utama kita langsung mengejutkannya dengan pukulan dari atas saat dia melayang di udara, dengan seringai percaya diri. Dia bersiap mengakhiri duel ini. Dalam satu gebrakan epik, dia menghempaskannya ke lantai dengan sangat keras. Agen muda itu menghantam lantai dengan keras tetapi berhasil bangkit kembali dengan cepat. Kata Jerry meneriakkan nama Kai. Jelas merasa khawatir tentang bagaimana pertarungan ini akan berakhir nanti. Akari menyaksikan adegan itu dalam diam, benar-benar syok melihat betapa brutalnya bentrokan tersebut. Karoki mencondongkan tubuhnya ke depan, tidak sabar melihat siapa yang akan memenangkan duel maut ini. Dia membual dengan keras, menyebut beginilah rupa kekerasan nyata di dunia bawah, dan persaingan sebenarnya hanyalah tentang siapa yang pulang membawa hadiah. Akari menyebutnya pengecut sejati, menyindirnya, karena hanya berani omong besar tanpa tindakan nyata. Dia mengancamnya, mengatakan bahwa setelah semua ini selesai, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Karakter utama kita tetap kokoh, siap terus bertarung tanpa berkeringat sedikit pun. Kedua agen kembali saling menatap tepat di tengah ring yang sudah hancur lebur. Karakter utama kita kemudian mengungkapkan bahwa dia telah mengetahui dengan pasti apa kemampuan khusus milik Tompanula. Dia menunjukkan bahwa kelebihan utama tentara bayaran muda itu adalah sarafnya yang ditingkatkan secara artifisial sambil tersenyum penuh semangat. Tompanula membenarkannya dan menyombongkan diri bahwa dia memang sangat unik. Dia menjelaskan sistem sarafnya dikembangkan secara ekstrem menggunakan transplantasi sel punca, aksonnya jauh lebih tebal, dan sarafnya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Karakter utama kita menyadari bahwa itulah alasan mengapa waktu reaksinya sangat luar biasa cepat. Tompanula menjelaskan bahwa manusia normal membutuhkan waktu sekitar 0,2 detik untuk bereaksi, tetapi dia bisa bereaksi hanya dalam waktu 0,02 detik, setara dengan refleks seekor kucing. Baginya, seluruh dunia tampak bergerak dalam tayangan lambat bingkai demi bingkai. Karakter utama kita menyadari serangan telapak tangan beratnya menggunakan trik yang sama. Akari dan pengawalnya menyaksikan seluruh kejadian itu dengan saksama. Si bocah mengungkapkan bahwa kemampuan proprioception atau kepekaan tubuhnya menjadi sangat tajam. Karena hal itu, dia bisa merasakan setiap kedutan otot terkecil dan menyalurkan seluruh kekuatannya tepat ke satu titik serangan saja. Agen muda itu membandingkannya dengan teknik Fufagin tingkat lanjut dari seni bela diri Tiongkok. Dia membual bahwa baginya melakukan gerakan seperti itu memudah menghembuskan napas saja. Dia mengejek Dahlia dan Licorice karena masih terjebak dalam batas kemampuan manusia biasa meski sudah berlatih keras. Karakter utama kita setuju, tetapi bertanya, apakah memiliki mata sepeka itu tidak sangat merepotkan sehari-hari. Tompanula tampak sangat bingung dengan pertanyaan acak dari lawannya itu. Kemudian, karakter utama kita bertanya tentang caranya menonton film, apakah tayangannya hanya terlihat seperti buku flip yang rusak baginya. Dengan raut wajah kesal, tentara bayaran muda itu mengakui bagian tersebut memang sangat menyebalkan. Kai lalu berkata, jika hanya itu triknya, saatnya mengakhiri semua ini. Tompanula setuju dan siap memberikan akhir yang membosankan. Aura merah menyelimuti tubuh sang jagoan saat bersiap melepaskan serangan pamungkas yang paling mematikan. Pemuda itu tersenyum licik menerima tantangan. Dia ingin menonton babak akhir ini sampai selesai. Dari jauh, Akari dan Katajiri melihat tekanan mengerikan yang terus melonjak. Di sisi lain, Kei sadar akan sesuatu. Refleks bertarung lawannya benar-benar sangat tidak seimbang. Akibatnya, serangan biasa apapun yang dia lancarkan pasti akan ditangkis dengan mudah. Bocah itu sangat paham bahwa serangan langsung tidak akan mempan melawan kecepatan dewa seperti itu. Maka dari itu, hanya ada satu jalan tersisa untuk menang sekarang. Dia harus meluncurkan serangan balik tepat saat musuh melepaskan pukulannya. Namun agen muda itu justru tersenyum sinis.
Reaksi itulah yang dia harapkan. Kompanula mengejeknya karena terlalu percaya diri setelah pukulan tadi. Dia bahkan mengaku sengaja membiarkan serangan itu mengenai tubuhnya. Licik sekali. Melalui trik itu, si pirang membuktikan bahwa dia sanggup membaca serangan balik tercepat lawan dengan mudah. Sang karakter utama pun terkejut dan gagal menangkis gerakan musuh yang super kilat itu. Dia langsung terkena hantaman keras tepat di wajah hingga terpental. Musuhnya mengejek bahwa semua serangan kejutan ini sudah masuk skenarionya. Dia sangat senang melihat musuh-musuhnya menggantungkan asa pada harapan palsu yang dia berikan, sambil melepaskan tendangan telak. Dia langsung menerbangkan bocah itu tinggi ke udara. Si pirang berteriak menyuruhnya mati. Dia menyerang dengan seluruh sisa kekuatannya. Tapi sang karakter utama masih sanggup berdiri kokoh setelah menerima hantaman itu. Luar biasa. Pemuda itu kembali memprovokasinya untuk menyerang lagi. Dia mengklaim ini adalah panggung penutupnya. Bocah itu hanya menatapnya tajam dengan penuh keyakinan. Companula pun bingung melihat lawannya. Dia diam saja tanpa berniat membalas serangannya. Tapi dia tidak peduli, karena dari jarak sedekat ini serangan balik tidak akan ada gunanya. Yakin pertarungan sudah selesai, dia melepaskan pukulan terakhir untuk mengakhiri semuanya. Tapi perhatikan baik-baik gerakan lambat ini. Tubuh sang karakter utama tiba-tiba bergeser sedikit ke samping. Agen muda itu langsung terbelalak heran, karena tidak paham apa yang baru saja terjadi. Ternyata serangan balik Kei dilancarkan bahkan sebelum pukulan lawan dilepaskan. Refleks musuhnya hanya bekerja pada ancaman kasat mata. Tepat saat pukulan itu mendarat, ujung jari bocah itu dengan lembut menyentuh area di antara kedua alis si pirang. Itulah teknik rahasia lancamati yang legendaris, jarum beracun. Serangan ini menyasar saraf trigeminus untuk melumpuhkan transmisi sinyal otak seketika. Uniknya, saat korban masuk ke mode fokus maksimal, teknik ini berubah menjadi racun mematikan yang perlahan menghancurkan indera mereka. Sambil menyeringai, dia mengejek babak akhir skenario hebat itu. Detik berikutnya, sang jagoan menghantam dadanya dengan dorongan telapak tangan yang sangat kuat. Daya hancur serangan itu begitu besar hingga membuat tubuh musuhnya terpental keras lalu terhempas sangat hebat ke lantai beton. Agen pirang itu terbatuk kesakitan, kepalanya pusing. Situasi bertarung kini berbalik dalam sekejap mata, bahkan lantai di sekitarnya hancur berkeping-keping akibat benturan dahsyat itu. Semua penonton melongo, mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pemuda itu terkapar di tanah. Dia berteriak bahwa ini tidak mungkin dan menuntut penjelasan. Sementara itu, sang bocah menjawab dengan sangat santai. Dia hanya menyentuhnya. Dia sama sekali tidak berbohong. Sebenarnya, Kei tidak menyerang langsung. Dia hanya memasang kuda-kuda kokoh, otot punggung, dan tulang belakangnya dikunci rapat. Kedua lengan bawahnya didorong kuat ke depan. Intinya, dia mengubah dirinya menjadi tiang pancang yang kokoh. Konsepnya mirip seperti atlet angkat besi yang menegangkan seluruh ototnya demi menahan beban. Tubuh atlet itu bertindak sebagai tiang, dan Kei meniru logika tersebut. Dia mengubah fisiknya menjadi pilar kokoh yang menancap kuat ke dalam bumi. Dengan cara ini, dia berhasil menahan seluruh hantaman energi dari pukulan keras yang dilepaskan oleh Kompanula. Energi kinetik pukulan itu memantul kembali ke tubuh si pirang. Sederhananya, dia seperti menabrakkan dirinya sendiri ke ujung tombak yang tertancap di tanah. This adalah teknik tingkat tinggi dalam bela diri kuno. Ini dikenal sebagai seni meminjam tenaga untuk menyerang balik. Sang karakter utama berdiri tegak sambil menatap ke bawah ke arah lawannya yang sudah tidak berdaya. Sambil menahan sakit, si pirang bertanya, apakah Kei memakai kekuatannya sendiri untuk menang? Pemuda itu mengingat kembali penjelasan tentang sistem saraf tadi dan sadar semuanya hanya umpan belaka. Bocah itu membenarkan bahwa obrolan panjang tersebut memang sengaja dilakukan demi mengulur waktu sampai efek racunnya bekerja. Sambil mengerang kesakitan, dia mengakui rencana musuhnya sangat hebat hingga merusak seluruh skenarionya. Kei kemudian berkata bahwa seorang agen cepat atau lambat pasti akan menemui ajal mereka sendiri. Sama seperti nasib Kompanula hari ini. Dia menutup kalimatnya dengan pasrah bahwa sekarang adalah gilirannya untuk kalah. Menggunakan sisa-sisa tenaga terakhirnya, pemuda itu mengucapkan terima kasih pada Kei atas pertarungan hebat yang baru saja mereka lalui. Dengan senyuman tipis di bibirnya, dia berbisik bahwa dunia yang membosankan ini terasa sedikit lebih menyenangkan karena memiliki lawan tangguh seperti dirinya. Sambil tersenyum, agen muda itu memejamkan mata untuk selamanya. Kei berbalik dan menyuruhnya beristirahat dengan damai.
Tapi tunggu dulu, detik itu juga, Kei merasakan pergerakan aneh. Dia langsung berputar cepat ke arah Karoki. Dia terkejut melihat Karoki ternyata telah menyandera Akari dengan menodongkan senjata tajam tepat ke arahnya. Sambil tersenyum licik, Karoki bersiap membunuhnya.